Ning Cheng tidak menjawab, karena suara mendesing tajam membuyarkan lamunannya. Sebuah bayangan abu-abu terbang melewatinya tak jauh darinya, disusul sesaat kemudian oleh bayangan hitam. Beberapa tarikan napas kemudian, kedua bayangan itu lenyap tanpa jejak. Ning Cheng merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia mengenali bayangan itu sebagai artefak magis. Ia pernah melihat artefak Bibi Ji Luofei sebelumnya. Ia mendengar bahwa ratusan negara dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya dari Huazhu datang ke Laut Mangga untuk berlatih dan mencari sumber daya. Sekarang tampaknya memang demikian. Dua bayangan yang baru saja lewat jelas bukan kultivator dari kerajaan Changqin. Mereka yang memiliki artefak terbang pasti berada di tahap akhir alam kondensasi sejati, atau bahkan alam pembentukan fondasi. Tampaknya bertahan hidup dengan baik di Laut Mangga bukanlah tugas yang mudah. Kegembiraan Ning Cheng sebelumnya mereda, dan ia mulai memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup di tempat ini. Bahkan An Yi tahu bahwa dua orang yang baru saja lewat itu, satu melarikan diri dan satu mengejar, dan bahwa kultivasinya dan Ning Cheng sangat rendah. Ia tidak sepenuhnya yakin dengan kultivasi Ning Cheng, tetapi tampaknya juga tidak tinggi. An Yi, kita harus berhati-hati. Sepertinya ada bahaya di mana-mana di Laut Mangga. Ning Cheng segera menarik An Yi turun dari tempat tinggi itu ke tempat terpencil di pinggir jalan. An Yi lupa apa yang akan ditanyakannya kepada Ning Cheng. Ia hanya bersenandung setuju dan mengikutinya dari dekat. Jika ia sendirian sekarang, ia tidak akan tahu harus berbuat apa. An Yi, kau harus menjaga tas penyimpananmu tetap aman dan jangan pernah memperlihatkannya. Ning Cheng teringat tas penyimpanan An Yi lagi. Jika An Yi memperlihatkan tas penyimpanan itu, bukan hanya An Yi yang akan terbasmi, tetapi dirinya juga akan terbasmi. An Yi segera meletakkan tangannya di pinggangnya. Kak Ning, biar aku yang melepasnya dan memakaikannya padamu. Terlalu berbahaya bagiku untuk terus memakai ini. Ning Cheng menghentikan gerakan An Yi. An Yi, tas penyimpanan ini dititipkan kepadamu oleh tuanmu. Sebaiknya kau simpan dekat-dekat. Mungkin masih ada beberapa barangmu di dalamnya. Tidak baik menitipkannya padaku. Ning Cheng awalnya ingin melihat tas penyimpanan An Yi, tetapi kemudian ia berpikir bahwa Tuan An Yi pasti telah mewariskan beberapa barang kepada An Yi. Jika ia mengambilnya, itu sama saja dengan melihat privasi orang lain. An Yi segera berkata, Saudara Ning, ini bukan tas penyimpanan, melainkan kantong penyimpanan. Ada perbedaan antara tas penyimpanan dan kantong penyimpanan. Tas penyimpanan lebih kecil, sementara kantong penyimpanan memiliki lebih banyak ruang. Benda-benda ini dikomunikasikan melalui pikiran, dan tersusun dari susunan spasial, sehingga Anda dapat memasukkan barang-barang yang lebih besar ke dalamnya. Ning Cheng kemudian menyadari perbedaan antara tas penyimpanan dan kantong penyimpanan. Membayangkan bagaimana kantong penyimpanan kecil bisa menampung begitu banyak barang membuat Ning Cheng ingin sekali memilikinya. Ia sangat menginginkan salah satu kantong itu. Setelah apa yang baru saja terjadi, Ning Cheng memimpin An Yi untuk mencoba mengambil jalan belakang. Kak Ning, ada kantor pos di sana. Mengetahui Ning Cheng mengkhawatirkannya, An Yi menjadi sedikit lebih cerewet. Ia tampak menyembunyikan kesedihan atas kepergian gurunya, dan sepanjang perjalanan, ia secara proaktif bertanya kepada Ning Cheng tentang berbagai hal, tetapi Ning Cheng tidak lagi bertanya tentang pacarnya. Ia juga tidak bertanya apa arti pacar. Ning Cheng juga melihat pos di kejauhan. Pos itu tampak tidak terlalu besar, tetapi Ning Cheng berhenti di sana. Saudara Ning, Saudara Lisao berkata bahwa setelah melewati pos kota Dingbi, kita akan berada di luar wilayah kerajaan Changqin. Meskipun ada pos di depan, pos-pos itu mungkin bukan di kerajaan Changqin. An Yi berkata demikian ketika melihat Ning Cheng berhenti, dan bahkan menjadi sedikit waspada. Ning Cheng mengangguk. Benar, ayo kita lihat dulu. Stasiun pos itu kecil, murni administratif, hanya memiliki sekitar selusin penjaga dan sebuah penginapan. Area terluas di stasiun pos adalah tempat gerobak-gerobak yang ditarik hewan diparkir. Banyak pemilik gerobak memanggil pelanggan mereka. Papan nama di atas stasiun pos benar-benar meyakinkan Ning Cheng kerajaan Huoyuan, stasiun pos Yihefu. Begitu Ning Cheng dan An Yi tiba, seorang wanita berambut pendek berwajah kasar menyapa mereka, kalian berdua mau ke Laut Mangga. Naik kereta kudaku saja, cuma 20 koin emas per orang. Ning Cheng terkejut. 20 koin emas per orang. Dan ini hanya untuk beberapa orang. Lisao bilang perjalanan seperti ini hanya menghabiskan beberapa lusin koin perak. Kenapa harganya begitu mahal di sini? Bukankah harganya terlalu tinggi? Ning Cheng bertanya ragu-ragu, tidak yakin apakah wanita itu mencoba menipunya. Wanita berambut pendek dan kasar itu terdiam sejenak, dan sebelum ia sempat menjawab, seseorang datang dan berkata, teman, harga ini tidak mahal. Belum lagi butuh lebih dari 10 hari untuk sampai ke Laut Mangga, bahkan bahaya Laut Mangga pun sepadan dengan koin emas sebanyak ini. Para pengemudi di sini mempertaruhkan nyawa mereka, jadi sebaiknya jangan menawar kecuali benar-benar diperlukan.
Orang yang berbicara adalah seorang pria berjanggut pendek, yang tampaknya baru mencapai tingkat ketiga pengumpulan Qi. Namun, nadanya sangat lembut, dan ia sama sekali tidak terdengar tiba-tiba. Transisi dari tingkat ketiga ke tingkat keempat pengumpulan Qi merupakan rintangan yang signifikan, dan jumlah kultivator di tingkat ketiga lebih dari 10 kali lipat dibandingkan di tingkat keempat. Ning Cheng segera menggenggam tangannya sebagai ucapan terima kasih dan berkata, "Terima kasih atas penjelasanmu, teman. Ini pertama kalinya aku dan adikku pergi ke Laut Mangga untuk mencari nafkah, jadi kami tidak tahu harga pasaran di sini. Menurutmu, 20 koin emas itu tidak seberapa." Berbicara tentang adik perempuannya, Ning Cheng langsung teringat pada Ning Ruolan, dan hatinya pun dipenuhi kerinduan yang semakin besar padanya. An Yi telah mengikat kepalanya dengan jilbab putih, jadi dia tidak terlihat seperti biarawati. Ning Cheng berkata bahwa An Yi adalah adiknya, dan pria berjanggut pendek itu tidak mengira Ning Cheng berbohong. Dia mengangguk dan berkata, "Kereta kuda milik Suster He memiliki reputasi yang sangat baik. Aku juga akan pergi ke Laut Mangga dan berencana untuk naik kereta kuda milik Suster He. Bagaimana kalau kita pergi bersama?" Ning Cheng berkata dengan agak canggung, "Aku tidak punya satu koin emas pun. Aku ingin sekali pergi ke Laut Mangga sekarang juga, tapi aku tidak bisa." Dua barang paling berharga yang dimilikinya saat ini adalah pisau di dalam bungkusannya, yang direbutnya dari Gu Fei, dan batu pengumpul Qi pemberian Jiluo Fei, yang tidak ingin ia gunakan. Selain itu, ia juga memiliki dua gulungan kulit dari keluarga Ning. Pada saat ini, dia menyesal tidak memeriksa tubuh Gu Fei secara menyeluruh setelah membasminya, karena mungkin ada beberapa barang berharga di antara mayat. Pria berjanggut pendek itu mengamati Ning Cheng dan berkata sambil tersenyum, "Tidak banyak kultivator tingkat ketiga pengumpulan Qi yang semiskin dirimu, sahabatku. Aku akan membayar koin emas untuk kereta yang ditarik binatang buas ini. Anggap saja ini sebagai kesempatan untuk berteman." Mendengar ucapan pria berjanggut pendek itu, Ning Cheng sangat gembira dan menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih, sambil berkata, "Terima kasih banyak, sahabat. Aku pasti akan menemukan cara untuk membalasnya begitu sampai di Laut Mangga." Seandainya Ning Cheng tidak menyinggung Gu Yiming, dia pasti tidak ingin berutang budi padanya. Saat ini, bagi Ning Cheng, semakin jauh dari kerajaan Changqin, semakin baik. Laut Mangga adalah rumah bagi berbagai macam orang, dan bahkan kerajaan Changqin pun tidak istimewa di sana. Itu adalah tempat teraman. 40 koin emas tidak akan kembali. Nama saya Feng Feizang, dan saya bepergian antara Laut Mangga dan stasiun pos Yihefu. Meskipun saya bisa mendapatkan penghasilan 2 kali lipat dengan mengirimkan barang-barang kembali ke kerajaan Huoyuan, saya lebih suka menjual barang-barang saya di sini, yang menghemat banyak waktu, kata pria berjanggut pendek itu sambil tersenyum. Nama saya Ning Cheng, dan ini sepupu saya, An Yi. Ning Cheng langsung mengganti kakak menjadi sepupu. Mereka memang saudara kandung, tapi kalau nama keluarga mereka berbeda, mereka saudara kandung yang seperti apa? Feng Feizang tidak mempermasalahkan ketidakkonsistenan pernyataan Ning Cheng, dan terus memperkenalkan topik tersebut dengan penuh minat. Laut Mangga penuh dengan koin emas, asalkan kau punya kemampuan. Bahkan orang sepertiku yang tidak bisa mencapai tahap tengah pengumpulan Qi pun bisa mendapatkan koin emas yang cukup untuk kembali dan membangun keluarga. Saudara Feng, apakah Laut Mangga juga penuh bahaya? Ning Cheng mendengar dari Feng Feizang bahwa dia pernah berada di Laut Mangga, jadi dia ingin mendapatkan beberapa informasi tentang Laut Mangga darinya. Mendengar kata-kata Ning Cheng, raut wajah Feng Feizang berubah serius. "Ya, Saudara Ning. Di Laut Mangga, tingkat kultivasi kami termasuk yang terendah, hanya sedikit lebih baik daripada beberapa petualang tingkat rendah. Saya hanya bisa menyelamatkan barang-barang di perairan dekat pantai. Saya tidak berani pergi ke tempat yang sedikit lebih jauh. Sumber daya terkaya di Laut Mangga ada di laut lepas. Terlalu banyak orang di perairan dekat pantai, sehingga sangat sulit untuk menemukan yang lebih baik sekarang." Setelah jeda, Feng Feizang melanjutkan, "Pergi ke Laut Mangga membutuhkan tim. Selama bertahun-tahun, saya telah bekerja sama dengan banyak teman untuk pergi. Namun, sangat sedikit dari mereka yang benar-benar kembali. Saya telah menyaksikan banyak teman yang saya kenal tewas di depan mata saya, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya pikir, mungkin suatu hari nanti, saya akan seperti mereka, selamanya terdampar di Laut Mangga." An Yi selalu tinggal di tempat yang aman bersama gurunya dan tidak tahu banyak tentang hal ini. Namun, Ning Cheng sangat khawatir. Meskipun ia berada di level ketiga pengumpulan Qi, pengalaman bertarungnya terbatas. Alasan ia bisa membasmi Gu Fei terakhir kali sepenuhnya karena Gu Fei salah mengiranya sebagai kultivator pengumpulan Qi level pertama. Meski begitu, ia masih terluka parah akibat serangan balik Gu Fei sebelum kematiannya. Yang paling mengkhawatirkan Ning Cheng adalah bakatnya yang sangat buruk sehingga ia tidak bisa maju sama sekali.
Jika ia bisa maju dari tingkat pertama pengumpulan Qi ke tingkat ketiga semudah yang ia lakukan di kota Changle, ia pasti akan meningkatkan kultivasinya sebelum pergi ke Laut Mangga. Melihat Ning Cheng tampak sangat khawatir, Feng Feizang kembali berbicara, sebenarnya, selama kamu berhati-hati, kamu belum tentu akan mati di Laut Mangga. Aku sudah berada di Laut Mangga selama hampir 10 tahun dan aku baik-baik saja. Kalau saatnya tiba, kita bisa bekerja sama, dan aku akan memberitahumu cara bertahan hidup di Laut Mangga. Ning Cheng menangkupkan kedua tangannya dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, Saudara Feng sangat ramah, Ning Cheng sangat berterima kasih padamu. Di tempat berbahaya seperti Laut Mangga, semakin berpengalaman dan cakap anggota timnya, semakin baik. Dia sama sekali tidak punya pengalaman. Feng Feizang yang mengajaknya dan An Yi, kecuali dia punya motif tersembunyi, sungguh orang yang baik hati. Dilihat dari pakaian mereka, jelas bagi siapapun bahwa mereka tidak membawa barang berharga. Feng Feizang jelas orang yang suka menolong. Saudari He, apakah masih ada kursi tersisa di bus? Kami juga ingin pergi ke Laut Mangga. Mengikuti suara itu, dua orang lagi mendekat, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampan, tetapi bekas luka merah di wajahnya membuatnya tampak cacat. Namun, wanita itu tampak agak aneh. Ia memang memikat, tetapi setelah diamati lebih dekat, ia tampak seperti seorang wanita muda yang bermartabat dan berkelas dari keluarga terhormat. Pria dan wanita yang datang itu jelas mengenal Suster He. Ya, kami akan segera ke sana, kata Suster He dengan lantang. Dalam waktu singkat, Suster He telah mengumpulkan 5 orang. Ning Cheng dan An Yi mengikuti Suster He ke kereta kudanya, dan ternyata kereta itu tidak lebih kecil dari kendaraan komersial biasa di bumi. Kereta itu tidak ditarik oleh kuda, melainkan oleh seekor binatang buas yang pernah dilihat Ning Cheng sebelumnya. Ning Cheng pernah melihat binatang ini di kota Changle, tetapi yang itu berwarna putih bersih, sementara yang ini berwarna-warni. Ning Cheng pernah mendengar Jian Suji menyebutkannya, sepertinya namanya mirip dengan unicorn Stone Howling Beast. Bisakah seekor unicorn menarik kereta sebesar itu dengan begitu banyak orang? Kereta Li Shao saat itu membutuhkan 2 kuda. Naik mobil, kita berangkat sebentar lagi, kata Suster He, lalu duduk di depan halte bus. Setelah Ning Cheng, An Yi, dan yang lainnya naik ke mobil, mereka mendapati sudah ada seseorang di dalamnya. Seorang pria tua, yang juga berada di tingkat ketiga pengumpulan Qi. Meskipun keduanya berada di tingkat ketiga pengumpulan Qi, Ning Cheng merasa kultivasi pria tua ini tampak jauh lebih kuat daripada Feng Feizang. Pria tua itu melirik Ning Cheng dan 5 orang temannya saat mereka naik ke kendaraan, lalu memejamkan mata lagi. Dalam sekejap mata itu, Ning Cheng merasakan aura pembasmi. Ning Cheng tahu aura ini tidak ditujukan padanya atau siapapun di sana, melainkan pada pria tua itu sendiri, memancarkan niat membasmi yang tak terlihat. Jelas, ini adalah pembasmi yang sangat kejam. An Yi duduk di sebelah Ning Cheng. Ia juga bisa merasakan aura pembasmi lelaki tua itu, jadi ia mendekat ke Ning Cheng dan tidak berani menatap lelaki tua itu terlalu lama. Suster He duduk di kursi pengemudi, cambuk kulitnya bersiul di udara. Binatang batu bertanduk satu itu meraung dan menyerbu ke depan. Kereta besar itu bergerak tanpa ragu sedikit pun di bawah tarikannya. Tidak hanya itu, kecepatan mobilnya tidak lambat sama sekali. Satu-satunya kekurangannya adalah mobilnya agak bergelombang. Ning Cheng dan yang lainnya, yang duduk di dalam mobil yang bergelombang, masih bisa melihat pemandangan di luar melalui jendela transparan. Mereka yang menaiki kereta kuda itu semuanya adalah veteran berpengalaman dalam pertempuran hidup mati, mata mereka tajam dan licik. Ning Cheng dan An Yi, yang jelas-jelas tidak berpengalaman dalam pertempuran, disambut dengan ketidakpedulian dari 3 orang lainnya. Selain Feng Feizang yang sedikit ingin membantu, mereka diam-diam mengejek Ning Cheng dan An Yi yang basmi diri. Kalian pasti Miao Xiuming dan Tian Fei, pasanganku yang terhormat. Aku sudah lama mengagumi nama kalian. Suatu kehormatan bagiku untuk naik kereta kalian hari ini. Feng Feizang adalah pria yang hangat dan ramah, dan ia berinisiatif menyapa pasangan yang duduk di hadapannya dengan kepalan tangan dan salam telapak tangan. Pria dengan bekas luka merah di wajahnya terkejut karena Feng Feizang mengenalnya, tetapi ia tidak terlalu terkejut. Meskipun tingkat kultivasinya rendah, ia dan istrinya sangat gigih dalam menyerang, dan bersama-sama mereka tidak takut bahkan terhadap kultivator pengumpul Qi tahap awal yang terkuat sekalipun. Mereka cukup terkenal di daerah sekitar tepi Laut Mangga. Benar, aku Miao Xiuming, dan ini kekasihku, Tian. Pria berbekas luka merah di wajahnya itu tak menyelesaikan kalimatnya, menatap Ning Cheng dan mendengus dingin. Ia jelas sangat kesal karena Ning Cheng menatap kekasihnya. Feng Feizang menyadari kekasaran Ning Cheng dan segera terbatuk. Ning Cheng kemudian tersadar, mengepalkan tangannya dengan canggung, tetapi tidak memberikan penjelasan. Ia tahu tidak ada cara untuk menjelaskan hal seperti itu. Ketika mendengar nama wanita di hadapannya, Tian Fei, ia teringat Tian Muan dan sejenak termenung.
Ia menatap Tian Fei, tetapi sebenarnya, ia tidak melihatnya sama sekali. Melihat Ning Cheng tidak melanjutkan kekasarannya, Miao Xiuming tidak membalas. Namun, ia sudah menganggap Ning Cheng sebagai orang yang perlu diberi pelajaran, dan ia sengaja melirik An Yi di samping Ning Cheng. An Yi, dengan kepala terbungkus kain putih dan mengenakan jubah biru biasa, awalnya tampak biasa saja, dan ia tidak memperhatikannya. Namun ketika Miao Xiuming menatap An Yi dengan saksama, hatinya tiba-tiba terbakar oleh gairah. An Yi begitu cantik, ia bagaikan bidadari dari surga. Ia duduk di sana dengan tenang, semurni bunga teratai putih. Ia telah melihat banyak wanita cantik sebelumnya, tetapi ia belum pernah melihat wanita semurni dan setenang An Yi, wanita yang kejernihannya membuat jantungnya berdebar. Wanita ini begitu polos, aku harus menangkapnya. Miao Xiuming mengepalkan tinjunya dalam hati. Aku ingin tahu apakah saudara Miao pernah mendengar tentang buah jangkrik emas. Feng Feizang segera mengganti topik pembicaraan dan berinisiatif bertanya. Mendengar perkataan Feng Feizang, Miao Xiuming tersadar dari lamunannya dan langsung bertanya, Saudara Feng, apakah yang Anda maksud adalah seseorang yang membawa buah jangkrik emas dari Pulau Lansha di Laut Mangga? Feng Feizang tertawa dan berkata, Saudara Miao, kau memang sudah mendengar tentang ini. Jika aku bisa mendapatkan buah jangkrik emas, itu akan sepadan dengan kerja kerasku selama hampir seumur hidup di Laut Mangga. Miao Xiuming seolah melupakan kekasaran Ning Cheng dan berkata dengan acuh tak acuh, memang ada orang yang keluar dari Pulau Lansha, dan lebih dari satu orang. Kudengar mereka yang masuk sebagai tim tidak pernah keluar. Lagi pula, buah jangkrik emas bukanlah sesuatu yang bisa kita dapatkan. Kalaupun kita mendapatkannya, itu hanya akan mempercepat kehancuran kita. Feng Feizang tidak tahu bahwa Miao Xiuming telah mengincar An Yi. Niat awalnya adalah mengalihkan perhatian Miao Xiuming dari Ning Cheng. Kini, setelah mendengar kata-kata Miao Xiuming, ia langsung mengangguk setuju dan berkata, benar. Sekalipun kita mendapatkan buah jangkrik emas dan tidak mati, kita tetap tidak akan bisa mengubahnya menjadi pil esensi sejati. Ning Cheng baru-baru ini mempelajari herba spiritual dan khasiatnya, dan ia memang pernah mendengar tentang buah jangkrik emas. Buah ini adalah akar spiritual tingkat 3 yang digunakan untuk memurnikan pil pengumpul sejati, yang digunakan oleh para kultivator di tingkat ke-9 pengumpulan Qi untuk maju ke tahap kondensasi sejati. Feng Feizang bermaksud bahwa meskipun seorang kultivator biasa mendapatkan buah jangkrik emas, mereka tidak akan mampu memurnikannya menjadi pil pengumpul sejati. Alkemis macam apa yang akan memurnikan pil untuk seorang kultivator pengumpul Qi? Faktanya, Ning Cheng juga tahu arti lain dari Feng Feizang. Belum lagi, kalaupun mereka bisa mengolah buah jangkrik emas menjadi pil sejati kondensasi, lalu kenapa? Mereka baru berada di level ketiga pengumpulan Qi, sedangkan pil sejati kondensasi diperuntukkan bagi para kultivator di level ke-9 pengumpulan Qi. Mereka masih jauh dari itu. Lelaki tua itu, yang sedari tadi memejamkan mata dan memancarkan niat membasmi, tiba-tiba membukanya dan berkata, sebenarnya, Pulau Lansha tidak seseram itu. Selama kau menguasai formasi, kau bisa masuk dan keluar dengan aman. Namun, peluang mendapatkan buah jangkrik emas di dalamnya sangat tipis. Apa? Kata-kata lelaki tua itu langsung menarik perhatian Feng Feizang, Miao Xiuming, dan Tian Fei. Ketiganya menatap lelaki tua itu dengan tak percaya. An Yi menundukkan kepalanya, tenggelam dalam pikirannya, dan bahkan tidak mendengar percakapan di antara mereka. Ning Cheng, meskipun mendengar semuanya, tidak tertarik. Terlepas dari apakah lelaki tua itu mengatakan yang sebenarnya, sekalipun dia mengatakan yang sebenarnya, buah jangkrik emas tidak akan berguna baginya. Lagi pula, dia yakin kata-kata lelaki tua itu tidak benar. Dia juga percaya bahwa Feng Feizang dan Miao Xiuming tidak mempercayai kata-kata lelaki tua itu. Keheranan mereka hanyalah karena kata-kata lelaki tua itu terlalu keterlaluan. Kau mungkin berpikir aku berbohong, tapi aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa tidak satu kata pun yang kukatakan salah. Pulau Lansha mudah untuk dimasuki dan keluar, tetapi mendapatkan buah jangkrik emas membutuhkan keberuntungan yang luar biasa, lanjut lelaki tua itu. Miao Xiuming tak kuasa menahan diri untuk bertanya, teman, Pulau Lansha begitu mudah dimasuki dan mudah pula untuk ditinggalkan, mengapa banyak kultivator yang masuk ke Pulau Lansha tidak bisa keluar? Itu karena mereka tidak mengerti formasi. Kabut laut yang menyelimuti Pulau Lansha sebenarnya adalah sebuah formasi. Hanya pada tanggal 15 setiap bulan seseorang bisa memasuki pulau itu, dan hanya mereka yang mahir dalam formasi ini yang bisa melakukannya. Alasan saya bisa memasuki Pulau Lansha beberapa kali dan keluar beberapa kali adalah karena saya mahir dalam formasi itu, kata lelaki tua itu dengan bangga, dengan nada meremehkan. Sobat, kau bilang kau pernah ke Pulau Lansha beberapa kali. Pulau Lansha di Laut Mangga. Feng Feizang bertanya tak percaya, menyadari bahwa lelaki tua itu tidak berbohong. Setelah mendengar kata-kata Feng Feizang, rasa jijik lelaki tua itu lenyap, digantikan oleh rasa putus asa saat ia berkata,
meskipun aku sudah beberapa kali ke Pulau Lansha, aku belum mendapatkan apapun yang berharga. Aku pernah melihat buah jangkrik emas, tetapi aku belum pernah benar-benar mendapatkannya. Sayang sekali. Pernahkah kamu melihat buah jangkrik emas? Pertanyaan ini diajukan hampir bersamaan oleh Feng Feizang, Miao Xiuming, dan dua orang lainnya. Tentu saja, tapi kecuali kau sangat beruntung, bahkan jika kau sampai di Pulau Lansha dan menemukan buah jangkrik emas, jangan coba-coba mendapatkannya, kata lelaki tua itu tegas. Kenapa? Wanita bernama Tian Fei itu tak dapat menahan diri untuk bertanya. Orang tua itu berkata dengan suara berat, karena pohon buah jangkrik emas dikelilingi oleh formasi pembasmi tingkat 5. Setiap pembudidaya yang ingin mengincar pohon buah jangkrik emas akan dibasmi oleh formasi pembasmi tersebut dan akhirnya menjadi nutrisi bagi pohon buah jangkrik emas. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu menatap Feng Feizang dan yang lainnya, kalian tidak perlu ragu bahwa aku berbohong kepada kalian. Alasan aku mengungkapkan informasi ini adalah karena peta rute ke Pulau Lansha akan dilelang di lelang kota mangga akhir bulan ini, dan 100 eksemplar akan terjual. Bahkan jika aku tidak memberitahu kalian, banyak orang akan tahu pada akhir bulan ini. Kelompok itu, yang awalnya agak skeptis terhadap lelaki tua itu, kini mulai mempercayainya. Fakta bahwa Balai Lelang Mangga melelang peta formasi yang mengarah ke Pulau Lansha menunjukkan bahwa peta itu mungkin benar-benar ada. Balai Lelang Mangga memegang kekuasaan yang sangat besar di wilayah Laut Mangga. Jika mereka melelang 100 eksemplar, itu tetap 100 eksemplar, tak seorang pun akan berani menyalin dan menjual kembali peta yang mereka menangkan di lelang. Bolehkah aku bertanya, sahabat, bagaimana kau mendapatkan peta susunan untuk memasuki Pulau Lansha, bahkan sebelum lelang mangga? Tanya Feng Feizang dengan suara berat. Orang tua itu mengangguk dan berkata, sekalipun kau tidak bertanya, aku pasti akan memberitahumu. Aku bukan satu-satunya yang mendapatkan peta ini, ada orang lain yang, seperti aku, sudah sering ke Pulau Lansha. Dia mungkin juga tidak bisa mendapatkan buah jangkrik emas, itulah sebabnya dia memilih untuk menjual peta itu di pelelangan. Tak satu pun dari mereka berbicara. Karena lelaki tua itu telah mengatakan itu, pasti ada alasan lain. Benar saja, setelah selesai berbicara, lelaki tua itu melanjutkan, saya sendiri mahir dalam formasi tingkat rendah. Kali ini, saya secara khusus berkonsultasi dengan seorang master formasi, yang mengatakan bahwa formasi pembasmi ini membutuhkan setidaknya seorang master formasi tingkat 5 untuk menghancurkannya. Selain itu, ada cara lain, yaitu 8 orang menyerang 8 arah secara bersamaan sesuai pola. Ini juga dapat menghancurkan formasi pembasmi. Namun, saya tidak tahu apakah metode ini akan merusak buah jangkrik emas setelah menghancurkan formasi pembasmi. Apakah temanmu ingin mengajak kita bergabung? Miao Xiuming langsung bertanya. Orang tua itu menjawab, benar. Saya baru berada di tingkat ketiga pengumpulan Qi, jadi saya tidak akan mengundang kultivator di tahap tengah pengumpulan Qi untuk berpartisipasi. Lagi pula, buah jangkrik emas setidaknya memiliki 36 buah. Bahkan jika ke-8 orang berpartisipasi, setiap orang bisa mendapatkan 4 buah. Kita ada 6 orang di sini. Jika kita menemukan 2 lagi di Laut Mangga, totalnya ada 8 orang untuk pergi ke Pulau Lansha. Perkenalkan, nama saya Pu Jingye, dan semua orang memanggil saya Ye Daoren. Lagi pula, saya akan bersumpah untuk menepati janji saya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Daoren, Miao Xiuming menggenggam tangannya dan berkata, Tian Fei dan aku juga akan pergi, tapi sebelum kita pergi, tolong izinkan aku melihat peta rutemu, saudara Pu. Kalau tidak, maafkan aku karena tidak setuju. Dia memiliki pengetahuan tentang formasi, dan dia juga pernah ke Pulau Lansha. Meskipun belum pernah ke dalam, dia sangat familiar dengan perimeter luarnya. Jika dia tidak puas dengan peta rute yang diberikan Ye Daoren, dia pasti tidak akan setuju, bahkan jika Ye Daoren telah bersumpah. Setelah ragu sejenak, Feng Feizang pun menangkupkan tangannya dan berkata, saudara Pu, aku juga ikut. Permintaanku sama dengan permintaan saudara Miao, aku perlu melihat peta rute untuk memasuki formasi terlebih dahulu. Tuan Ye tertawa dan berkata, tentu saja. Sebelum kita pergi, saya akan menunjukkan peta rute kepada semua orang. Sekalipun tidak ada lelang untuk peta rute masuk, semua orang akan puas dengan peta rute masuk saya. Saat ini, semua orang menatap Ning Cheng, ingin tahu pendapatnya. An Yi mengikuti Ning Cheng dengan saksama, jelas-jelas menganggap kata-katanya sebagai dasar utama, mereka hanya perlu berkonsultasi dengan pendapat Ning Cheng. Ning Cheng tersenyum tipis dan berkata, tentu saja aku akan berpartisipasi. Akan sangat rugi jika tidak berpartisipasi dalam hal baik seperti ini. Ning Cheng tersenyum di luar, tetapi di dalam hatinya ia sangat frustrasi. Hanya orang bodoh yang mau pergi ke Pulau Lansha dan bergabung dengan tim ini. Terlepas dari apakah kata-kata Ye Daoren benar atau salah, bahkan jika itu benar, mengapa tidak ada master formasi tingkat tinggi yang pergi ke Pulau Lansha untuk mendapatkan buah jangkrik emas?
Bahkan jika master formasi tingkat tinggi tidak mau pergi, rumah lelang pasti akan menemukan cara untuk mengundang mereka menyelidiki. Jika mereka bisa mendapatkan lebih dari 30 buah jangkrik emas, rumah lelang itu pasti akan melakukan hal seperti itu. Satu-satunya kemungkinan adalah seorang master RI tingkat tinggi masuk ke dalam, dan situasi di dalam tidak sesederhana yang dijelaskan Ye Daoren. Tentu saja, ada kemungkinan lain Ye Daoren hanya berbasa-basi. Feng Feizang dan Miao Xiuming sama-sama telah tinggal di Laut Mangga selama bertahun-tahun dan cerdik serta licik. Mereka seharusnya bisa membedakan apakah Ye Daoren berbohong atau tidak. Karena mereka memilih untuk mempercayai Ye Daoren, kecil kemungkinannya dia berbohong. Tetapi bahkan jika ini sepenuhnya benar, Ning Cheng tidak akan berpartisipasi. Setelah hidup di bumi, ia telah lama memeluk kebenaran mendasar tidak ada yang datang secara gratis. Apa sebenarnya sumpah itu? Di bumi, beberapa orang memperlakukan sumpah sesantai makan dan minum, namun tak satu pun dari mereka pernah memenuhinya. Lagi pula, dia dan An Yi baru saja keluar dan menemukan hal baik seperti itu. Kalaupun ada hal baik seperti itu, pastilah seorang kultivator di tahap akhir pengumpulan Qi yang akan menyelidikinya. Apa hubungannya dengan seorang kultivator di tingkat ketiga pengumpulan Qi? Namun, ia tak punya pilihan selain setuju, mengingat niat membasmi yang kentara di mata Miao Xiuming dan Taois itu. Jelas, jika ia menolak, keduanya akan langsung membungkamnya. Sedangkan Feng Feizang, ia hanyalah seorang kenalan biasa. Pemikiran Ning Cheng hanyalah akibat ketidaktahuannya akan prestise seorang Master RI level 5. Mengirim seorang Master RI level 5 ke Laut Mangga untuk memeriksa buah jangkrik emas adalah mimpi yang mustahil. Namun, Ning Cheng tidak menyadarinya ia berasumsi bahwa Master RI level 5 mudah ditemukan. Melihat Ning Cheng setuju tanpa ragu, Feng Feizang terkejut. Ia mengira Ning Cheng masih baru di bisnis ini dan perlu penjelasan sebelum menyetujuinya. Ia akan memberitahu Ning Cheng bahwa Ye Daoren tidak berbohong. Karena di akhir bulan, lelang mangga memang akan melelang sesuatu yang berhubungan dengan Pulau Lansha, hanya saja mereka tidak tahu bahwa itu adalah peta RI untuk memasuki Pulau Lansha. Selain itu, ada hal lain petani bersedia bersumpah di tepi laut. Para petani yang tinggal di sepanjang Laut Mangga tahu betapa dahsyatnya sumpah semacam itu setelah disumpah. Sumpah tersebut dijamin benar, atau sumpah tersebut pasti akan dipenuhi. Baiklah, karena semua orang percaya padaku, aku akan mengeluarkan peta rute RI untuk memasuki Pulau Lansha untuk semua orang. Setelah mengatakan itu, Ye Daoren mengeluarkan 5 peta rute RI dan menyerahkannya kepada kelima orang itu. Ning Cheng hanya mengambil satu salinan dan berkata, satu salinan cukup untuk sepupuku dan aku. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang formasi kalaupun ingin pergi, dia hanya bisa mengikuti di belakang. Dia akan memberi An Yi peta rute nanti, karena An Yi tidak bisa memahaminya. Tidak perlu, aku sudah menyiapkan tambahan. Lebih aman untuk kita masing-masing. Kalau kita terpisah, kita punya peta untuk referensi. Ye Daoren lalu menyerahkan peta rute itu kepada Ning Cheng. Ning Cheng memikirkannya dan setuju. Ia mengambil peta rute kedua, tetapi tidak memberikannya kepada An Yi. Ia memasukkan satu peta ke dalam tasnya dan memegang yang satunya lagi, berniat untuk melihatnya terlebih dahulu dan bertanya kepada An Yi apakah ia tidak mengerti. Ye Daoren tersenyum tipis pada Ning Cheng dan berkata, kamu juga bisa mengambil salinan lainnya dan menunjukkannya kepada teman-temanmu. Jika ada yang tidak kamu mengerti, kamu bisa bertanya padaku. Ning Cheng tahu bahwa segala sesuatunya tidak mudah di luar sana, dan ia selalu waspada. Ia sudah waspada terhadap Ye Daoren, dan kata-kata Ye Daoren justru semakin meningkatkan kewaspadaannya. Dua kalimat Ye Daoren pada dasarnya memintanya untuk memberikan salinan peta rute kepada An Yi. Mengapa ia harus peduli tentang itu? Meskipun merasa ada yang tidak beres, Ning Cheng tetap tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Sepupuku tidak tahu apa-apa tentang formasi, dan dia sedang tidak ingin melihatnya sekarang. Aku akan menunjukkannya padanya saat suasana hatinya sudah lebih baik. An Yi tentu saja tidak akan membantah kata-kata Ning Cheng. Soal formasi, dia jelas lebih tahu daripada Ning Cheng, tapi dia tidak akan membantahnya. Kilatan dingin melintas di mata Ye Daoren, tetapi kali ini Ning Cheng menangkapnya dengan jelas, membuatnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Semua orang sedang melihat peta rute formasi untuk memasuki Pulau Lansha. Setelah melihatnya sebentar, Ning Cheng sama sekali tidak mengerti, jadi ia hanya menyimpan peta rute di tangannya dan memasukkannya ke dalam tas di punggungnya. Kamu belum menanyakan nama temanmu. Melihat Ning Cheng menyimpan peta rute, Ye Daoren bertanya kepada Ning Cheng sambil tersenyum. Ning Cheng berkata dengan tenang, kami hanya bekerja sama dalam perjalanan ke Pulau Lansha tidak perlu bertanya apa-apa lagi. Anehnya, Master Tao Ye tidak marah dia hanya tersenyum dan mengangguk, lalu terdiam. He Jie mengemudikan kereta dengan cepat dan stabil. Ning Cheng bertanya-tanya, jika kereta itu memiliki ban karet, apakah akan seperti minivan, tanpa guncangan?
Selama beberapa hari, kecuali saat istirahat ketika Suster He menghentikan kereta yang ditarik binatang buas dan semua orang keluar untuk makan, semua orang kecuali Ning Cheng dan An Yi menghabiskan waktu mereka mempelajari peta rute susunan, bertanya kepada Ye Daoren tentang situasi di Pulau Lansha, atau mendiskusikan apa yang harus dilakukan setelah memasuki pulau itu. Ning Cheng tidak terlibat dalam semua ini, juga tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada yang mempertanyakannya, mereka hanya perlu memberinya tugas. Semakin jauh kereta yang ditarik binatang buas itu melaju, semakin kuat bau amis lautnya. Beberapa hari terakhir ini, Ye Daoren tidak repot-repot berbicara dengan Ning Cheng. Tian Fei, di sisi lain, tidak melanjutkan mempelajari peta rute. Ia malah sering melihat Ning Cheng dan An Yi, tetapi tidak berbicara dengan mereka. Pada hari ketujuh perjalanan mereka, Ning Cheng sedang memikirkan cara agar tidak bergabung dengan tim ketika ia mendengar suara gemuruh. Kereta yang mereka tumpangi pun berguncang seolah-olah akan terbalik. Ning Cheng bereaksi cepat. Hampir seketika kereta berguncang, ia mengangkat An Yi yang masih tak sadarkan diri, meninju atap kereta, dan melompat keluar dari kereta. Pada saat yang sama dengan Ning Cheng muncul, Ye Daoren muncul. Segera setelah muncul, Ye Daoren mundur, langsung menjauh 100 meter dari kereta. Pada saat yang sama, Feng Feizang dan dua lainnya juga terbang keluar dan mundur dengan cara yang sama. Ning Cheng baru saja melihat jurang sepanjang puluhan kaki terbentang di depan kereta kuda. Unicorn itu telah terbelah dua, dan separuhnya lagi tak terlihat. Sebelum Ning Cheng sempat berpikir lebih jauh, suara mendesing lain terdengar. Ning Cheng buru-buru meraih An Yi dan bergegas keluar, tak peduli kemana mereka pergi. Tepat saat ia bergegas keluar, ia mendengar suara ledakan keras di belakangnya. Sepertinya ada dua bayangan yang saling bersilangan di langit. Ning Cheng bahkan tidak memikirkan apa itu, dan langsung meraih An Yi dan bergegas ke samping dengan kecepatan tinggi. Sejak Ning Cheng samar-samar melihat kedua bayangan itu, ia hanya punya satu pikiran, melarikan diri. Saat pertama kali tiba di tepi luar Laut Mangga, ia melihat dua bayangan yang sangat cepat melesat di udara, dan pemandangan itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam baginya. Kalau membayangkan binatang batu bertanduk satu itu terbelah dua, kawah selebar beberapa meter terukir di pinggir jalan yang kokoh, dan ledakan mengerikan di belakangnya, bagaimana mungkin Ning Cheng tidak tahu kalau ini adalah pertarungan lain antara dua ahli yang sangat kuat. Bertahan di sini saat dua master bertarung sama saja dengan basmi diri, tindakan terbaik adalah melarikan diri sejauh mungkin. Kedua master yang bertarung tidak akan peduli dengan kultivator Ki Gathering tahap 3 seperti dia, jadi semakin cepat dia melarikan diri, semakin baik. Soal melarikan diri ke samping, Ning Cheng tahu Ye Daoren sedang mundur. Ia telah memikirkan cara untuk menghindari Ye Daoren, dan sekarang ia punya kesempatan, ia jelas tidak akan berlari ke arah yang sama dengan Ye Daoren. Terlebih lagi, ia yakin Ye Daoren tidak akan peduli kemana ia berlari saat ini, ia mungkin bahkan lebih bersemangat untuk berlari lebih cepat. Setengah batang dupa kemudian, An Yi, yang meringkuk di pelukan Ning Cheng, berbisik, "Kakak Ning, aku bisa turun dan pergi sendiri. Kumohon, lepaskan aku." Ning Cheng kemudian menyadari bahwa dalam keinginannya untuk melarikan diri, dia telah memeluk An Yi selama ini. Saat Ning Cheng melepaskan An Yi, ia juga merasa lega karena kedua pria yang bertengkar itu tidak datang ke sini. Jika mereka datang, ia pasti sudah mati. An Yi mengikuti Ning Cheng beberapa saat lagi sebelum bertanya, "Saudara Ning, apakah kamu tidak ingin bekerja sama dengan pendeta Tao itu?" An Yi mungkin tidak pandai dalam hubungan interpersonal, tetapi dia tidak bodoh, perilaku Ning Cheng sudah menunjukkan hal itu dengan jelas. Ning Cheng kemudian teringat apa yang terjadi di kereta kuda tadi. Ia segera mengambil bungkusan itu dari punggungnya, melempar kedua peta rute ke tanah, dan menyerahkannya kepada An Yi, sambil berkata, "An Yi, bisakah kau memasukkan bungkusan ini ke dalam tas penyimpananmu?" "Tentu." An Yi mengangguk tanpa berpikir dua kali, lalu segera memasukkan paket pemberian Ning Cheng ke dalam tas penyimpanannya. Lalu ia bertanya, "Haruskah kita mencoba kabur sekarang? Kita tidak hanya harus melarikan diri, tapi juga harus mempercepat laju. Ayo kita ubah arah sedikit dan melarikan diri sejauh mungkin." Sambil berbicara, Ning Cheng sudah sedikit mengubah arah dan terus berlari dengan panik. An Yi secara alami mengikuti jejak Ning Cheng. Ning Cheng dan An Yi sama-sama berada di tingkat ketiga pengumpulan Qi, dan mereka melarikan diri dengan kecepatan penuh. Setelah seharian, hari mulai gelap, dan suara ombak menghantam bebatuan pun terdengar. Ning Cheng berhenti dan berkata, "Kita seharusnya sudah dekat dengan laut. Kita tidak perlu terus berlari. Ayo kita cari tempat bersembunyi." Tepat saat Ning Cheng selesai berbicara, sebuah bayangan gelap jatuh dari langit dengan suara gedebuk. Suara tiba-tiba itu mengejutkan Ning Cheng, yang segera menarik An Yi kembali. Setelah mundur puluhan meter, mereka baru berbalik untuk melihat bayangan yang jatuh dari langit. Seorang pria berlumuran darah tergeletak di pantai, jelas ia baru saja jatuh dari langit.
Kepalanya nyaris membentur batu besar dengan jarak kurang dari setengah kaki. Tidak jelas apakah ia beruntung atau masih bisa mengendalikan kejadewanya. Tuan-tuan, tolong bantu saya. Pria berlumuran darah itu tidak pingsan, sebaliknya, dia masih dengan lemah memanggil Ning Cheng dan An Yi. Ning Cheng tidak bergerak. Ia melihat An Yi melangkah maju dan segera menariknya mundur tanpa bersuara. Tidak semua orang di dunia ini yang terluka parah sebaik dirinya. Meskipun pria yang terbaring di pantai itu terluka parah, Ye Mo tidak dapat melihat tingkat kultivasinya. Ning Cheng samar-samar menduga bahwa orang ini pasti berada di atas tingkat kultivasi alam sejati kondensasi. Ada alasan lain mengapa Ning Cheng enggan membantu. Ia samar-samar merasa bahwa orang ini adalah orang yang sama yang telah bertarung dengan orang lain di udara sebelumnya, membasmi Unicorn Stone Howling Beast dan hampir membasminya. Seseorang yang bertarung tanpa peduli dengan nyawa orang yang tidak bersalah jelas merupakan orang yang kejam. Saya telah disergap. Demi keyakinan kita bersama, mohon bantu saya, pinta pria yang terluka parah itu dengan sungguh-sungguh. Ning Cheng berbisik kepada An Yi, "An Yi, kamu hanya perlu mengikutiku satu langkah saja." An Yi tidak meragukan kata-kata Ning Cheng. Ketika Ning Cheng menyuruhnya mengikutinya, An Yi secara alami mendekat. Pria yang terluka parah dan terbaring di tanah tampak menghela napas lega ketika melihat Ning Cheng dan An Yi mendekat, sambil berkata, "Terima kasih kalian berdua, rekan-rekan Taois. Saya dari kota Mangga, dan saya pasti akan membalas budi kalian dengan setimpal." Ning Cheng segera menjawab, "Tidak perlu. Seperti katamu, kita semua orang yang sepemikiran. Hal kecil ini sungguh tidak ada apa-apanya." Ning Cheng tidak yakin apakah orang di depannya adalah orang yang sama yang sebelumnya meremehkan nyawa manusia. Ia waspada, dan di saat yang sama, ia tahu bahwa terlepas dari apakah itu orang lain atau bukan, tingkat kultivasi mereka sangat berbeda. Untungnya, orang itu terluka parah dan bahkan tidak bisa bangun. Ketika Ning Cheng kurang dari 2 zang dari pria itu, ia tiba-tiba menarik An Yi ke samping tanpa peringatan. 2 zang adalah jarak paling berbahaya bagi bila angin. Dalam pandangan Ning Cheng, pria itu terluka parah sehingga meskipun kultivasinya tinggi, esensi sejatinya akan terbatas. Selain bisa menggunakan beberapa teknik bila angin atau bola api, ia seharusnya tidak bisa menggunakan mantra lain. Entah itu bila angin atau bola api, jarak terjauh yang paling mengancam adalah 2 zang, sekitar 6,6 meter. Terlepas dari apakah lawannya benar-benar akan melakukan itu, ia memutuskan untuk menghindar terlebih dahulu. Kalau tidak, bahkan jika lawannya terluka parah, ia mungkin tidak akan bisa menghindarinya. Puff! Semburan darah melintas, dan 2 bila angin menghilang dalam sekejap di samping Ning Cheng dan An Yi. Meskipun Ning Cheng menghindar lebih dulu, ia masih agak terlalu lambat. Bila angin itu menebas pinggangnya dengan luka berdarah, dan darah langsung menyembur keluar. Ning Cheng berpikir dalam hati, betapa dekatnya ia dengan bencana. Jika ia tidak cukup cerdik untuk jatuh ke samping terlebih dahulu, kedua bila angin itu pasti sudah mencabik-cabik dirinya dan An Yi. Setelah ditebas oleh bila angin, Ning Cheng segera melepaskan bila api. Ia merasa bila apinya bahkan lebih kuat daripada bila angin. Ia tidak langsung melarikan diri meskipun kultivasi orang ini tinggi, untuk membasminya ia harus memancingnya ke sisinya. Jelas, lukanya sudah sangat serius. Ning Cheng sudah lama bersiap menghadapi pedang api. Ia datang dengan hati-hati, tetapi terluka oleh pedang angin saat berjaga. Bagaimana mungkin ia tidak langsung menggunakan pedang api? Setelah Ning Cheng meluncurkan bila api pertamanya, An Yi segera bereaksi dan meluncurkan 2 bila angin secara bersamaan. Pria yang terbaring di tanah tidak menyangka bahwa seseorang di tingkat ketiga pengumpulan Qi dapat menghindari bila anginnya dalam jarak 2 zang, sekitar 6,6 meter. Ini benar-benar di luar dugaannya menurutnya, bahkan seseorang di tingkat keempat atau lebih tinggi pun tidak akan mampu menghindari serangan mendadaknya pada jarak ini. Terkejut, sebelum ia sempat bereaksi, bila api Ning Cheng sudah mengenainya. Pedang api itu menebas tepat di pinggangnya, dan seketika mengotori tubuh lelaki itu yang sudah berwarna merah darah sekali lagi. Tunggu, pria itu hanya berkata tunggu sebelum kedua bila angin An Yi tiba pada saat yang bersamaan. Ning Cheng, tentu saja, tidak akan menunjukkan belas kasihan. Saat ini, ia sudah memahami aturan bertahan hidup di dunia ini, seseorang tidak boleh bersikap lunak terhadap musuh. Terlebih lagi, kesempatan itu harus segera diambil. Hampir bersamaan dengan dilepaskannya bila api, ia meluncurkan beberapa bila angin lagi. Bila-bila angin ini, bersama dengan bila-bila angin An Yi, membelah pria yang terjatuh ke tanah menjadi beberapa bagian. Jika tangan Ning Cheng sedikit gemetar saat pertama kali membasmi Gu Fei, namun ancaman terhadap nyawanya membuatnya melupakan rasa takut membasmi, maka kini dia sama sekali tidak merasa gelisah saat membasmi orang yang berencana mencelakainya. Namun, An Yi pucat pasi. Ini adalah pembasmian pertamanya yang sebenarnya. Untungnya, ia hanya kaki tangan. Meski begitu,
Ia masih tidak mengerti mengapa pria itu membasmi dermawannya ketika pria itu hampir mati, dan ia serta Ning Cheng datang untuk menyelamatkannya. Jika bukan karena Ning Cheng, ia pasti sudah terbasmi. Dia pernah menyelamatkan Ning Cheng dengan cara yang sama sebelumnya, tapi mengapa Ning Cheng begitu baik padanya? An Yi melirik Ning Cheng yang wajahnya pucat, dan tiba-tiba teringat bahwa Ning Cheng telah terkena bila angin. Ia segera mengambil bubuk obat dan menaburkannya pada luka Ning Cheng. Pengumpulan Ki level 3 milik Ning Cheng telah menghentikan pendarahan, dan sekarang setelah An Yi menggunakan bubuk obat, lukanya telah lama berhenti berdarah. An Yi menghela napas lega. Mungkin tidak banyak orang seperti Ning Cheng dan gurunya di dunia ini. Ning Cheng berjalan mendekati pria yang baru saja dibasminya dalam beberapa langkah dan menarik tas penyimpanan di pinggangnya. Ia lalu menepuk-nepuk tubuh pria itu beberapa kali dan mengeluarkan sebuah liontin giok. Ning Cheng bahkan tidak sempat melihat liontin giok itu sebelum berkata kepada An Yi, "An Yi, ayo kita bakar orang ini dengan bola api, lalu pergi." An Yi tahu ini bukan saatnya untuk bertanya, jadi seperti Ning Cheng, mereka berdua terus melemparkan bola api. Baru setelah pria itu terbakar abis, Ning Cheng membuang abunya ke laut. "Saudara Ning, apa yang kita lakukan sekarang?" An Yi menatap Ning Cheng dengan ketakutan yang semakin menjadi-jadi. Ia dan gurunya pernah tinggal di biara Lansin sebelumnya, dan hal seperti ini belum pernah terjadi. Sudah berapa lama ia di luar? Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Ning Cheng berkata dengan suara berat, "Ayo cepat pergi, semakin jauh semakin baik, semakin cepat semakin baik." Keduanya kembali mengubah arah dan berlari mati-matian sekali lagi. Malam berlalu, dan tepat saat fajar menyingsing, Ning Cheng dan An Yi akhirnya berhenti. Keduanya kini berada di hutan karang yang luas dan tak berujung. Ning Cheng menemukan sebuah gua di bawah batu besar. Setelah bersembunyi di dalamnya, mereka akhirnya punya kesempatan untuk bernapas. Suara deburan ombak yang menghantam bebatuan, disertai secercah cahaya redup, perlahan meredakan kecemasan Ning Cheng. Ia tak pernah membayangkan suatu hari nanti ia harus berjuang demi hidupnya. "Kak Ning, kok bisa secepat itu menghindar? Kalau aku pasti nggak akan bisa menghindari bila angin itu." An Yi masih agak takut. Kalau Ning Cheng nggak ngelawan, dia pasti udah disergap bila angin dari pria di pantai itu. Ning Cheng menghela napas dan berkata, "Ketika aku pergi ke sana, aku merasa ada yang tidak beres dengan orang itu, dan ternyata aku benar. Tunggu sebentar, lukaku agak serius, dan aku perlu sembuh." Ning Cheng tidak memiliki cara yang baik untuk menyembuhkan luka-lukanya. Terakhir kali ia terluka, ia dapat pulih dengan cepat dengan terus-menerus melatih teknik kultivasinya yang telah dimodifikasi. Kali ini ia menggunakan metode yang sama. Namun, energi sejati Ning Cheng bahkan belum menyelesaikan satu siklus penuh sebelum ekspresinya berubah drastis. An Yi terus memperhatikan Ning Cheng dengan saksama. Ia memperhatikan perubahan ekspresi Ning Cheng dan segera bertanya, "Ada apa?" "Saat aku sedang mengedarkan kiku tadi, aku tiba-tiba menyadari bahwa tubuhku sepertinya." Ning Cheng tidak menyelesaikan kalimatnya sebelum berkata lagi, "Aku mengerti." Setelah mengatakan itu, ia melepas bajunya. An Yi, yang sedari tadi menatap Ning Cheng dengan mata terbelalak, langsung memalingkan mukanya dengan wajah memerah ketika melihat Ning Cheng tiba-tiba melepas bajunya. Ia berpikiran sederhana meskipun ia seorang biarawati muda, bukan berarti ia tidak menyadari perbedaan antara pria dan wanita. Namun, ia segera menoleh ke belakang. Ia telah bersama Ning Cheng cukup lama dan sepenuhnya mempercayainya. Ning Cheng yang melepas pakaiannya sekarang berarti ada sesuatu yang pasti terjadi. "Seperti yang diharapkan," kata Ning Cheng sambil menggertakkan gigi, melihat bekas luka hitam samar di dadanya. Apakah ini tanda jimat? Meskipun An Yi belum pernah melihat ini sebelumnya, gurunya telah memberitahunya, dan ia langsung mengenalinya. Itu adalah tanda yang ditinggalkan oleh jimat. Selama tanda ini ada, sejauh apapun seseorang bepergian, orang yang menaruh tanda itu dapat menemukannya dengan mengikuti tanda tersebut. Ning Cheng telah melihat tanda-tanda jimat di gulungan keluarga Ning. Saat mengalirkan ki ke seluruh tubuhnya tadi, ia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Seolah-olah ada sesuatu yang bukan miliknya di dalam dirinya, membuatnya mustahil untuk berkonsentrasi pada kultivasinya. Itu memang tanda jimat. Setelah mendengar kata-kata An Yi, Ning Cheng semakin yakin bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Tanda jimat adalah tanda yang melekat pada jimat, juga disebut simbol jimat. Begitu Anda mendapatkan jimat tersebut, Anda dapat mengaktifkannya, dan tanda tersebut akan diam-diam menempel di tubuh Anda, sama sekali tidak terdeteksi oleh orang biasa. Ning Cheng segera mengedarkan energi sejatinya, dan tanda jimat itu langsung terlontar dari dadanya, membentuk garis hitam samar. Hampir bersamaan dengan terlontarnya jimat itu, Ning Cheng meluncurkan bola api, membakar tanda jimat itu hingga menjadi abu tanpa jejak.
Bola api yang ditembakkan Ning Cheng memiliki tingkat yang sangat rendah. Fakta bahwa bola api itu dapat membakar jimat tersebut menunjukkan bahwa jimat itu sendiri memiliki tingkat yang sangat rendah. Untungnya, aku hanya mengalirkan kiku ke seluruh tubuhku. Kalau tidak, jika Taois itu datang mencariku, aku benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Ning Cheng masih terguncang bahkan setelah membakar tanda itu. An Yi menatap Ning Cheng dengan heran dan berkata, "Saudara Ning, guruku berkata bahwa tanda jimat tidak dapat dideteksi melalui sirkulasi Qi. Jika seorang kultivator pada tingkat pengumpulan Qi ke-7 atau lebih tinggi, mereka dapat mendeteksinya melalui reaksi tubuh mereka sendiri. Kultivator biasa tidak dapat mendeteksinya, dan tanda jimat tidak dapat dipaksa keluar. Bagaimana Anda melakukannya?" Ning Cheng langsung teringat teknik kultivasi yang telah dimodifikasinya, dan berkata dengan agak ragu, "Mungkin teknik kultivasiku agak istimewa. Untungnya, aku tidak menunjukkan diagram itu kepadamu. Jika aku menunjukkannya, aku pasti sudah tamat. Aku sekarang yakin bahwa tanda itu berasal dari diagram sirkuit Arai. Ye Daoren itu sangat licik. Dia pasti punya motif tersembunyi." An Yi mengangguk dan berkata, "Ya, Saudara Ning, jika aku juga ditandai dengan jimat, aku pasti tidak akan bisa menemukannya sepertimu. Aku bahkan mungkin harus melepas semua pakaianku dan membiarkanmu membantuku mencari perlahan." Ning Cheng merasa ucapan An Yi yang tanpa filter itu agak lucu, meskipun ia tahu An Yi belum memikirkannya matang-matang. Bagaimana mungkin ia membiarkan An Yi membuka pakaiannya agar ia bisa membantunya menemukan jimat itu? Namun kemudian Ning Cheng menyadari bahwa kata-kata An Yi sama sekali tidak lucu. Jika An Yi benar-benar terpengaruh oleh jimat itu, ia pasti akan membuka pakaiannya dan membiarkannya menemukannya. Jika tidak, bagaimana ia bisa lolos dari ahli karma itu? Melihat Ning Cheng hendak berpakaian, An Yi yang sudah mengatasi rasa malunya sebelumnya, mengambil inisiatif untuk datang dan membantu Ning Cheng mengoleskan bubuk obat lagi. Setelah mengenakan pakaian itu, Ning Cheng merasa tak berdaya. Ia tidak bisa meningkatkan kultivasinya, dan ia tidak tahu apakah pilihannya datang ke Laut Mangga adalah keputusan yang tepat atau salah. Salah satu alasan ia memilih datang ke Laut Mangga adalah karena orang tuanya telah menghilang di sana. Sebelum bereinkarnasi, ia sering bermimpi yang membuatnya merasa seolah-olah ia selalu tinggal di kerajaan Changqin. Kini setelah mimpi itu benar-benar menjadi kenyataan, Ning Cheng mulai curiga bahwa tubuh tempat ia bereinkarnasi bukanlah tubuh orang asing, melainkan kehidupan masa lalunya. Itulah sebabnya dia tidak kehilangan perasaan terhadap orang tuanya dalam kehidupan ini. Ning Cheng tahu bahwa tas yang ia dapatkan dari pria itu adalah tas penyimpanan. Ia ingin sekali melihat dan mempelajari isinya, tetapi ia menahan diri dan mengambil liontin giok itu terlebih dahulu. Cahaya di dalam gua itu sangat redup, tetapi kata-kata di prasasti giok itu sangat jelas. Sue Taichu, tetua ketiga Akademi Bintang 4 Changyan. Ning Cheng tidak tahu apakah tetua ketiga memegang jabatan tinggi, tetapi ia tahu betul status Akademi Bintang 4. Akademi Bintang 4 setara dengan kerajaan sejati, sementara kerajaan Changqin hanyalah negara bawahan kecil di bawah kerajaan sejati biasa, yang telah memaksanya kehilangan tempat untuk melarikan diri. Sekarang ia telah membasmi seorang tetua Akademi Bintang 4. Jika ini terbongkar, apa peluangnya untuk selamat? Bibi Ji Luofei hanyalah seorang pesuruh di Akademi Bintang 5, namun ia bertindak seperti tiran di Akademi Changqin. Sue Taichu adalah seorang tetua, jadi statusnya tidak perlu dipertanyakan lagi. An Yi juga melihat kata-kata pada tanda itu, dan bertanya dengan khawatir, "Saudara Ning, apakah kita telah mendapat masalah?" Ning Cheng melirik token giok itu lagi sebelum menyimpannya dan menggelengkan kepala, berkata, "Kita tidak membuat masalah apapun. Selama Akademi Bintang 4 Api Biru tidak mengetahuinya, semuanya akan baik-baik saja. Yang terpenting adalah meningkatkan kultivasi kita. Jika suatu hari nanti kita bahkan bisa melampaui alam pembentukan fondasi, maka Akademi Bintang 4 tidak akan lebih dari itu." Ning Cheng menghibur An Yi, tetapi ia sendiri ragu. Ia tidak tahu kemampuan Akademi Bintang 4. Seorang kultivator pengumpulan Qi level 3 saja hampir menandainya sebelumnya. Akademi Bintang 4 berada di level yang sama sekali berbeda dari kultivator itu jutaan kali lebih kuat. Ning Cheng tidak yakin apakah entitas seperti itu bisa menemukan mereka berdua. Ning Cheng mengambil tas yang ingin dibukanya dan mengamatinya cukup lama sebelum akhirnya bertanya, "An Yi, bagaimana cara membuka tas penyimpanan ini?" An Yi segera menjelaskan, "Kita baru saja mulai mengumpulkan Qi dan belum mengembangkan kesadaran ilahi, tetapi kita memiliki indera ilahi. Kita dapat menggunakan indera ilahi kita untuk berkomunikasi dengan kantong penyimpanan. Jika kita tidak dapat membukanya, kita dapat perlahan-lahan menyempurnakan batasannya." Namun, ketika An Yi menyebutkan penyempurnaan batasan, dia langsung berpikir bahwa penyempurnaan batasan membutuhkan pemahaman mendalam tentang formasi susunan dan batasan, dan dia tidak tahu apakah Ning Cheng memahaminya atau tidak. Ning Cheng tahu tentang indera ilahi, dan sebelum An Yi selesai berbicara,
ia menggunakan indera ilahinya untuk berkomunikasi dengan kantong penyimpanan di tangannya. Namun, Ning Cheng segera tahu bahwa usahanya sia-sia. Kantong penyimpanan itu sama sekali tidak responsif. Ketika indera ilahinya mencapai tingkat tertentu, ia hanya bisa menyentuh beberapa tanda aneh, dan tanda-tanda ini seperti kunci besi, yang tak satu pun bisa ia buka. An Yi tahu bahwa Ning Cheng tidak mengerti batasan, jadi dia hanya mengambil buku lain dan menyerahkannya kepada Ning Cheng, sambil berkata, "Saudara Ning, ini adalah pengetahuan dasar arai yang diwariskan oleh guruku kepadaku. Lihatlah. Jika ada hal lain, Ning Cheng pasti akan bersikap sopan, tetapi karena dia tidak mengerti formasi arai, dia tidak bisa membuka tas penyimpanan itu, dan tanpa membukanya, dia tidak tahu apa isinya." Jadi ketika dia melihat An Yi menyerahkan buku tentang formasi arai dasar, Ning Cheng langsung mengambilnya tanpa ragu dan membukanya. An Yi menatap kosong ke arah Ning Cheng yang telah membaca selama 3 jam tanpa henti. Yang bisa ia lihat hanyalah Ning Cheng yang terus membalik halaman, membuat gestur, dan mengubah ekspresinya. Ini semua tentang formasi. Saat pertama kali mengenal formasi, gurunya mengajarinya 3 halaman dalam sehari. Ketika akhirnya ia memahaminya, gurunya bilang ia jenius. Tapi, Saudara Ning, ada apa? An Yi sebenarnya ingin bertanya pada Ning Cheng, tetapi ia takut mengganggunya. Ia hanya bisa menunggu dalam diam hingga Ning Cheng tersadar dari dasar-dasar formasi sebelum bertanya. Ning Cheng sama sekali tidak mengerti apa yang dipikirkan An Yi. Sejak membuka buku itu, ia melihat berbagai terminologi arai, petunjuk, pembuatan flag arai, dan deskripsi arai, termasuk penggunaan dan dekripsinya. Hal-hal ini terbentuk dan mengeras secara alami dalam pikirannya, dan bahkan koreksi sadar yang sebelumnya tak terlihat pun muncul kembali. Hal ini tidak hanya memungkinkannya memahami hal-hal ini, tetapi juga secara otomatis mengoreksi pengetahuannya tentang formasi ini. Pada saat ini, satu demi satu model formasi muncul di benaknya. Semua model formasi ini didasarkan pada formasi aslinya. Namun, dengan pengetahuan barunya tentang formasi, model-model formasi ini secara otomatis dikoreksi dan dimodifikasi, akhirnya membentuk formasi baru yang lebih komprehensif. Pengetahuan luas tentang formasi dikombinasikan dengan kesadaran korektif otomatis yang muncul dalam pikiran Ning Cheng membuat Ning Cheng seperti spons yang menyerap air. Pemahamannya yang kuat dan ingatannya yang mengerikan terlihat jelas pada saat ini. Ratusan mil jauhnya dari Ning Cheng, 4 orang berkumpul dalam keadaan berantakan. Keempatnya adalah 4 orang yang sebelumnya menunggangi kereta kuda bersama Ning Cheng, bersiap untuk bergabung dan pergi ke Pulau Lansha. Kedua orang yang bertarung di udara itu jelas berada di tahap akhir alam pembentukan fondasi. Kekuatan yang mengerikan, kata Feng Feizang, masih merasakan ketakutan yang tersisa. Miao Xiuming dan Tian Fei mengangguk setuju dengan kata-kata Feng Feizang. Mereka semua telah menyaksikan jurang dan dahsyatnya pertempuran itu. Jika mereka lebih lambat melarikan diri dan terjebak dalam guncangan pertempuran, mereka mungkin telah terbasmi. Hah, kenapa mereka belum datang? Apa mereka tidak kabur? Miao Xiuming sudah menyadari bahwa Ning Cheng dan An Yi belum datang. Jika Ning Cheng tidak kabur, itu lain cerita, tapi An Yi, dengan penampilannya yang cantik, akan sangat disayangkan jika dibasmi. Ye Daoren tersenyum tipis dan berkata, pemuda itu pasti sangat pintar. Aku melihatnya bergegas keluar lebih dulu, jadi seharusnya tidak ada masalah. Aku melihat arah pelariannya, dan dia belum kembali. Kurasa dia tidak bisa menemukan kita. Kita hanya perlu mengikuti arah pelariannya. Feng Feizang mengangguk setuju. Tempat ini tidak jauh dari Laut Mangga. Setelah mereka menemukan Ning Cheng, mereka hanya butuh setengah hari untuk mencapai Laut Mangga. Ketika Ye Daoren menyarankan untuk mencari Ning Cheng, tidak ada yang keberatan, bukan karena mereka takut Ning Cheng akan menderita, tetapi karena Ning Cheng memiliki peta Pulau Lansha. Jika mereka tidak membawa Ning Cheng, itu akan menjadi hal yang buruk bagi mereka. Saudaraku, mengapa kau berhenti? Feng Feizang bertanya dengan bingung ketika melihat Ye Daoren telah berhenti. Ekspresi Ye Daoren sedikit berubah. Ia mempercepat lajunya dan mencari kilometer berikutnya sebelum berhenti lagi. Kali ini, tanpa menunggu yang lain bertanya, ia berinisiatif berkata, Saudara Feng, kurasa Ning Cheng dan sepupunya belum lolos dari bencana ini. Bagaimana kalau kita pergi ke Laut Mangga lebih awal dan mencari beberapa orang lagi? Ye Daoren berkata begitu karena ia melihat 2 peta rute yang ditinggalkan Ning Cheng. Peta-peta ini berisi jejaknya, sehingga ia bisa menemukan jalan ke sini. Namun, setelah melihat kedua peta ini, semua petunjuk yang ia rasakan lenyap. Ia tak punya pilihan lain selain berhenti. Apakah Ning Cheng sudah mati atau telah melarikan diri? Tidak ada cara untuk menemukannya sekarang. Ye Daoren memang pintar, ia tidak mengambil peta rute yang ditinggalkan Ning Cheng, jadi yang lain tidak meragukan kata-katanya. Sekarang setelah Ye Daoren mengatakan akan sulit menemukan rekan lain di Laut Mangga, tidak ada yang keberatan.
Peta rute disediakan oleh Ye Daoren, dan dia tidak mempermasalahkannya, jadi mengapa orang lain harus peduli? Ketika Ning Cheng membuka matanya, dia telah membolak-balik hampir sepertiga buku, dan dia segera melihat An Yi sedang menatapnya. An Yi, kenapa kau menatapku seperti itu? Tanya Ning Cheng, tetapi ia masih tenggelam dalam kegembiraan memasuki aula Arai. Ia merasa telah bersendewa dengan dunia baru. Ia akhirnya mengerti apa itu Arai, apa saja batasannya, dan mengapa Arai bisa beroperasi. Aku tak menyangka kau bisa menyendiri untuk membaca buku. Kau sudah membaca selama 3 hari 3 malam. Apa kau tidak lapar? An Yi menghela napas lega. Ning Cheng akhirnya tersadar. Sebelumnya, ia hanya mendengar gurunya mengatakan bahwa kultivasi dapat melibatkan perolehan wawasan tentang berbagai hal melalui retret. Hari ini adalah pertama kalinya ia melihat bahwa membaca juga dapat dilakukan melalui retret. Mendengar kata-kata An Yi, Ning Cheng akhirnya merasa lapar, tetapi kemudian ia mencium bau tak sedap dari tubuhnya. Selama 3 hari pengasingannya, saat memahami formasi, teknik kultivasinya otomatis aktif, menyebabkan beberapa kotoran dan baunya merembes keluar. Tunggu sebentar, kata Ning Cheng canggung kepada An Yi, lalu cepat-cepat merangkak keluar dari gua. Ia lalu merapal beberapa mantra air pembersih dan debu pembersih pada dirinya sendiri, mencuci semua pakaiannya, lalu mengenakannya kembali sebelum kembali ke gua. Melihat Ning Cheng masuk dengan bersih dan rapi, An Yi akhirnya tersenyum. Ia lalu mengeluarkan beberapa makanan kering dan memberikannya kepada Ning Cheng, sambil berkata, makan dulu. Ning Cheng menelan beberapa potong makanan kering tanpa menunggu, dan mengambil tas penyimpanan lagi. Saudara Ning, tas penyimpanan itu seharusnya memiliki batasan, Anda tidak bisa melakukannya dalam 3 hari. Kata-kata An Yi terpotong saat dia menatap Ning Cheng dengan kaget. Saudara Ning, Anda benar-benar membuka tas penyimpanan. Ning Cheng tertawa dan berkata, ini disebut mudah untuk yang mudah, sulit untuk yang belum berpengalaman. Formasi dan batasan ini memang sederhana. Saya menguasainya hanya setelah beberapa hari membaca santai. An Yi tertegun cukup lama sebelum berkata, Saudara Ning, bagi seorang kultivator, formasi adalah yang paling sulit, bahkan beberapa kali lebih sulit daripada kultivasi. Bagaimana bisa dikatakan tidak sulit? Mungkin batasan tas penyimpanan yang kudapatkan ini sangat sederhana, jadi. Ning Cheng berkata tanpa sadar, lalu mengubah kata-katanya, ya, bukannya tidak sulit. Sebelum ujian, aku hanya butuh setengah jam hingga 1 jam untuk belajar. Kali ini, sepertinya aku sudah belajar selama beberapa hari. Sepertinya formasinya masih cukup sulit. Ketika Ning Cheng mengakui bahwa formasinya agak sulit, An Yi mengangguk setuju. Ia berpikiran sederhana dan menganggap dirinya agak lamban, tidak seperti banyak orang lain secerdas Ning Cheng. Karena itu, ia secara mengejutkan menerima penjelasan Ning Cheng yang tampaknya konyol. Mengenai istilah-istilah baru yang digunakan Ning Cheng, ia sudah cukup terbiasa. Ning Cheng sudah terbiasa menggunakan kantong penyimpanan itu. Ia hanya mengangkat tangannya dan mengeluarkan lebih dari 100 kristal putih. Ratusan kristal putih ini mengandung energi spiritual yang sangat kaya. Wow, batu pengumpul ki ini sungguh murni. Aku hanya pernah melihat yang berwarna kuning tua sebelumnya, tapi kali ini aku benar-benar melihat yang berwarna putih susu. Ini benar-benar baru, kata Ning Cheng sambil menghela napas, memegang kristal putih. Dulu, Ji Luofei berjuang keras dan hampir kehilangan nyawanya untuk membantunya mendapatkan 1 batu pengumpul ki. Kini, ia dengan santai mendapatkan lebih dari 100 batu, dan semuanya adalah batu pengumpul ki yang murni. An Yi menimpali, Saudara Ning, yang kau miliki bukanlah batu pengumpul ki, melainkan batu roh. Seharusnya ini batu roh tingkat rendah. Guruku bilang ada juga batu roh tingkat menengah dan tinggi. Batu roh. Ini pertama kalinya Ning Cheng mendengar kata batu roh, tetapi dia merasa kata itu lebih tepat untuk kristal ini. An Yi mengangguk dan berkata, 1 batu roh tingkat rendah dapat ditukar dengan 100 batu pengumpul ki tingkat tinggi, dan itu pun tak ternilai harganya. Batu pengumpul ki umumnya digunakan oleh kultivator pengumpul ki tingkat rendah meskipun langka, batu ini masih bisa ditemukan. Di sisi lain, batu roh hanya diproduksi di tempat-tempat dengan energi spiritual yang melimpah. Batu roh digunakan oleh kultivator yang kuat. Guru saya pernah memberi saya sebuah batu roh. Dengan begitu banyak batu roh, kultivasi Anda pasti akan meningkat pesat. Ning Cheng tiba-tiba menyadari mengapa ia merasa batu pengumpul ki kurang efektif, bahkan kurang efisien daripada berkultivasi tampaknya. Jadi, batu pengumpul ki adalah barang yang sangat rendah. Kalau begitu, 1 batu roh bisa ditukar dengan 10.000 koin emas. Ning Cheng segera menyadari bahwa ia terlalu banyak berpikir. Berdasarkan penjelasan An Yi tentang betapa berharganya batu roh, tidak ada orang bodoh yang mau menukarnya dengan koin emas. Jangankan 10.000, mungkin puluhan ribu pun tidak akan sepadan. Jadi,
Satu batu roh kelas menengah bernilai 100 batu roh kelas rendah. Lalu bagaimana dengan batu roh kelas tinggi? Ning Cheng memikirkan nilai batu roh kelas tinggi dan merasakan gelombang kerinduan. Sekalipun ia tidak bisa berkultivasi, mendapatkan satu batu roh kelas tinggi saja sudah cukup untuk membuatnya kaya. An Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau tidak, satu batu roh tingkat menengah hanya bisa ditukar dengan 10 batu roh tingkat rendah, dan satu batu roh tingkat tinggi hanya bisa ditukar dengan 10 batu roh tingkat menengah. Ning Cheng mengangguk. Itu cukup besar. Ning Cheng kemudian mengeluarkan beberapa botol giok, buku-buku, selembar giok, beberapa material, dan ramuan spiritual dari tas penyimpanannya. Selain itu, ada juga senjata sihir pedang terbang. Ning Cheng kecewa karena tidak menemukan artefak sihir terbang. Meskipun ia tahu kalaupun ia punya, ia tidak akan bisa mengendalikannya. Gagasan tentang artefak terbang selalu membuatnya sangat bersemangat. An Yi, yang tidak menyadari bahwa Ning Cheng masih belum puas, terus menjelaskan kepadanya, tas penyimpanan ini sudah milikmu. Kamu perlu menyempurnakannya sendiri, lalu memasang pembatasnya sendiri. Pembatas pada tas penyimpanan ini bergantung pada tingkat pemahamanmu tentang pembatas. Semakin tinggi pemahamanmu, semakin tinggi pula tingkat pembatas yang bisa kamu pasang. Ning Cheng mengangguk, meninggalkan botol giok dan batu roh, lalu memasukkan barang-barang lainnya ke dalam tas penyimpanannya. Ia kemudian memberi An Yi 20 batu roh, sambil berkata, An Yi, tingkat kultivasi kita masih terlalu rendah untuk menetap di Laut Mangga. Aku akan mencoba berkultivasi dengan batu roh sekarang, dan kau juga harus melakukannya. Begitu salah satu dari kita bisa mencapai tingkat keempat pengumpulan Qi, kita tidak akan takut lagi pada si brengsek Ye Daoren itu. Lihat botol obat mana yang bisa kau gunakan, ambil dan gunakan sendiri. Aku harus melanjutkan pengasinganku sekarang, jadi jangan ganggu aku. Ning Cheng sangat menyadari tingkat kultivasinya yang rendah. Sekarang setelah ia memiliki batu roh, ia ingin tahu apakah ia bisa naik ke tingkat keempat pengumpulan Qi. Jika bahkan batu roh pun tidak bisa membantunya naik, maka ia benar-benar tak berdaya. Jadi setelah menerima batu roh dan memberikan 20-nya kepada An Yi, ia langsung mengasingkan diri. Ia bahkan tidak menyegel pintu masuk gua sederhana ini, apalagi membentuk formasi apapun. Pengalaman An Yi bahkan lebih sedikit daripada Ning Cheng. Ning Cheng bahkan belum terpikir untuk membuat arai, apalagi dirinya. Namun, ia sangat setuju dengan kata-kata Ning Cheng memiliki tingkat kultivasi yang rendah memang merugikan. Maka, setelah mendapatkan batu roh, mereka pun memulai pengasingan mereka. Maka, dua orang yang tak berpengalaman pun memulai pengasingan mereka di tempat yang tak dijaga ini. Ning Cheng tenggelam dalam kegembiraan saat ini. Setelah menyerap energi spiritual yang kaya dari batu roh, kultivasinya yang sudah lama tidak dikendurkan tampak mengendur. Ini bukanlah hal yang paling mengejutkan. Yang paling mengejutkannya adalah aliran energi sejati yang ia kembangkan dalam pikirannya telah terkoreksi sekali lagi. Jejak energi spiritual murni yang telah lama hilang dari tubuhnya telah muncul kembali di meridiannya. Energi sejati di dalam meridiannya mengalir dan berkumpul terus-menerus, memungkinkan Ning Cheng samar-samar merasakan energi sejatinya semakin padat dan terkonsentrasi. Siklus demi siklus beredar, meridiannya terus meluas dan melebar. Terkadang, bahkan sedikit perluasan terasa bagi Ning Cheng seolah-olah dunia baru telah tercipta. Metode kultivasi baru itu seolah telah terukir dalam pikirannya, memungkinkan Ning Cheng untuk sepenuhnya meninggalkan metode kultivasi keluarga Ning dan membenamkan dirinya di dunia baru ini. Entah berapa lama waktu telah berlalu, Ning Cheng merasakan suara boom yang tajam di dalam tubuhnya. Aliran Qi sejati yang kuat dan meridian yang semakin padat membuat Ning Cheng menyadari bahwa ia telah mencapai tingkat keempat pengumpulan Qi. Transisi dari tingkat ketiga ke tingkat keempat pengumpulan Qi merupakan momen yang menentukan. Banyak orang gagal melewatinya bahkan dengan ramuan dan pil spiritual, namun ia berhasil melewatinya hanya dengan menggunakan batu spiritual. Hal ini membuat Ning Cheng sangat gembira. Sambil mengonsolidasikan kultivasinya, ia terus menyerap energi spiritual dan mengalirkannya ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, cahaya kuning redup muncul di Purple Mansion-nya. Ning Cheng terkejut, karena ia merasakan perasaan yang familiar di dalam cahaya kuning ini. Cahaya itu tampak lembut, namun juga diwarnai oleh rasa perubahan, dan terlebih lagi, perasaan nyaman yang tak terlukiskan. Tampaknya itu adalah energi spiritual yang pernah ia rasakan sebelumnya, namun agak berbeda dari energi spiritual sebelumnya. Saat Ning Cheng memfokuskan seluruh perhatiannya pada cahaya kuning itu, ia merasakan tubuhnya bergetar. Detik berikutnya, ia mendapati dirinya berada di dunia kuning yang samar. Di mana tempat ini? An Yi, An Yi. Begitu Ning Cheng muncul di tempat ini, dia langsung terbangun dan buru-buru memanggil An Yi. Pada saat itu, sebuah pesan yang seakan berasal dari zaman kuno secara otomatis terpatri di benak Ning Cheng. Alam semesta berada dalam kekacauan primordialnya. Yang metafisik disebut Dao, yang fisik disebut instrumen.
Terbelah melampaui terbit dan terbenamnya matahari dan bulan, menapaki susunan rasi bintang, inilah yang disebut Dao Suci. Pada saat ini, semua informasi yang rumit, entah Ning Cheng bisa memahaminya atau tidak, membanjiri pikirannya, tidak memberinya ruang untuk menolak. Bahkan dengan kecerdasan Ning Cheng yang luar biasa, daya ingat, dan pemahamannya yang tak tertandingi, banyaknya informasi yang membanjirinya terlalu berat untuk ditangani. Untuk sesaat, Ning Cheng merasa otaknya akan meledak, benar-benar tak tertahankan. Untungnya, seiring berjalannya waktu, ia perlahan-lahan mulai memahami apa yang terjadi padanya. Tempat yang ia tempati saat ini tampak seperti sebuah manik, manik yang disebut manik Xuan Huang. Mutiara Xuan Huang adalah benda yang diciptakan pada awal penciptaan, nama lengkapnya adalah Mutiara Xuan Huang Penciptaan. Ada 4 harta magis lain dengan tingkatan yang sama: teratai biru penciptaan, cakram giok penciptaan, halaman emas penciptaan, dan kapak abadi penciptaan. Mutiara Xuan Huang telah memiliki 17 pemilik nyata, dengan Qiang Xiang sebagai pemilik dengan tingkat kultivasi tertinggi. Alasan Qiang Xiang mampu mencapai tingkat kultivasi tertinggi adalah karena ketika ia memperoleh Mutiara Xuan Huang, ia baru saja mulai berkultivasi dan bahkan belum membangun fondasi. Ketika ke-16 orang lainnya mendapatkan Mutiara Xuan Huang, mereka telah mencapai beberapa keberhasilan dalam kultivasi mereka, sehingga mereka tidak dapat membuat Mutiara Xuan Huang benar-benar mengakui mereka sebagai pemiliknya, juga tidak dapat benar-benar menikmati berkah dan keberuntungan yang dibawanya. Yang bisa mereka terima hanyalah bantuan dari Qi Xuan Huang yang unik dari Mutiara Xuan Huang. Mutiara Xuan Huang adalah dunia di dalamnya sendiri, yang mampu memelihara Qi Xuan Huang. Para kultivator di dalamnya tidak hanya mendapatkan pemurnian kecerdasan spiritual dan akar spiritual, tetapi teknik kultivasi mereka pun terkoreksi secara otomatis. Lebih lanjut, kecepatan kultivasi mereka beberapa kali lipat, bahkan puluhan atau ratusan kali lipat, lebih cepat daripada yang lain. Lebih dari itu, kultivasi jangka panjang dalam Qi Xuan Huang membuat seseorang tak terkalahkan di antara mereka yang selevel. Ning Cheng tersentak bangun, sepenuhnya sadar. Ia sudah sangat cerdas, bagaimana mungkin ia tidak tahu apa yang telah ia peroleh. Ia telah memperoleh Mutiara Xuan Huang, mutiara yang mampu memelihara Qi Xuan Huang. Dia tidak tahu apa itu Xuan Huang Qi sebelumnya, tetapi sekarang informasi yang mengalir dalam pikirannya begitu melimpah sehingga dia mengerti dengan jelas apa itu Mutiara Xuan Huang. Pantas saja akar spiritualku meningkat dari kuning keruh menjadi kuning saat ujian terakhir. Ternyata itu adalah Xuan Huang Qi, bukan Qi spiritual sama sekali. Ning Cheng dipenuhi rasa terkejut sekaligus gembira. Ia tahu bahwa manik ini jelas bukan benda biasa. Kemudian, informasi yang dirasakan Ning Cheng dari Mutiara Xuan Huang bahkan lebih mencengangkan. Dia hampir tidak percaya dia memiliki keberuntungan seperti itu. Selain fungsinya yang telah disebutkan sebelumnya, Mutiara Xuan Huang memiliki sesuatu yang bahkan lebih dahsyat: asal mula Xuan Huang. Mereka yang telah berkultivasi sebelumnya tidak dapat merasakan asal mula Xuan Huang meskipun telah memperoleh Mutiara Xuan Huang. Hanya mereka yang belum pernah berkultivasi sebelumnya, setelah memperoleh Mutiara Xuan Huang dan diakui sebagai gurunya, yang dapat memperoleh asal mula Xuan Huang. Ning Cheng, yang belum pernah berkultivasi sebelumnya, mendapatkan pengakuan dari Xuan Huang Origin. Meskipun ia belum sepenuhnya dapat memanfaatkan Xuan Huang Origin, ia menjadi orang pertama yang benar-benar mengenali Mutiara Xuan Huang sebagai tuannya. Mutiara Xuan Huang telah melewati tangan 17 orang sebelumnya, namun tingkat kultivasi terendah di antara mereka, Qiang Xiang, setidaknya berada di tahap pemurnian Qi. Karena Qiang Xiang sudah berada di tahap pemurnian Qi, ia tidak dapat memperoleh Xuan Huang Origin, ia hanya dapat menggunakannya, bukan membuatnya benar-benar mengenalinya sebagai tuannya. Jadi akulah pemilik pertama Mutiara Xuan Huang. Aku penasaran apakah aku akan menjadi yang terakhir, gumam Ning Cheng dalam hati. Ia tidak sepenuhnya memahami arti sebenarnya dari asal mula Xuan Huang. Ketika Qiang Xiang mendapatkan Mutiara Xuan Huang, ia berada di tahap pemurnian Qi. Ia bertanya-tanya apakah kultivasi pemurnian Qi-nya sama dengan pengumpulan Qi-nya sendiri. Ning Cheng benar-benar lupa bahwa dia masih berada di dalam Mutiara Xuan Huang. Dia fokus pada cara memanfaatkannya sebaik-baiknya. Seandainya Ning Cheng tidak menerima informasi tentang klaim Mutiara Xuan Huang yang tak terkalahkan di antara mereka yang berpangkat sama, ia mungkin akan semakin mempercayainya secara menangui buta. Namun, ada informasi lain yang membuatnya agak meremehkan klaim tak terkalahkan di antara mereka yang berpangkat sama. Pasalnya, 17 orang lainnya yang memperoleh Mutiara Xuan Huang semuanya terbasmi. Jika seseorang benar-benar tak terkalahkan di antara mereka yang berpangkat sama, bagaimana mungkin mereka terbasmi? Dia yakin bahwa informasi yang tak terkalahkan ini pasti ditinggalkan oleh orang pertama yang memperoleh Mutiara Xuan Huang. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang bisa tak terkalahkan di antara rekan-rekannya sementara dibasmi oleh orang lain? Ning Cheng tidak menyangka bahwa ia satu-satunya yang menerima informasi ini,
karena ia adalah orang pertama yang benar-benar mengenalinya sebagai pemilik Mutiara Xuan Huang. Alasan mengapa orang lain yang memperoleh Mutiara Xuan Huang merasa tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka bukanlah karena informasi yang diberikan oleh Mutiara Xuan Huang, melainkan karena rasa percaya diri yang muncul secara alami setelah menyerap Qi Xuan Huang. Ning Cheng mungkin tidak mengerti arti asal, tetapi itu tidak berarti dia tidak mengerti bahwa berkultivasi dalam Xuan Huang Qi dapat memperbaiki metode kultivasi seseorang. Metode kultivasi keluarga Ning jelas tidak dapat memenuhi kebudewannya. Ia perlu menggunakan Xuan Huang Qi untuk menemukan metode yang lebih sesuai untuk kultivasinya. Alternatifnya, ia dapat menemukan metode kultivasi yang lebih maju dan kemudian menggunakan Xuan Huang Qi untuk memperbaikinya. Ning Cheng mulai mencari informasi rumit di benaknya, berniat menemukan metode kultivasi yang lebih cocok untuknya. Secara logika, ia bukanlah orang pertama yang mendapatkan Mutiara Xuan Huang, pasti ada beberapa informasi kultivasi yang ditinggalkan oleh para pendahulunya. Namun, setelah setengah hari, Ning Cheng tidak menemukan informasi kultivasi apapun, tetapi hanya mantra 6 karakter untuk kultivasi Xuan Huang, yang memiliki bentuk tetapi tidak memiliki penampilan. Ning Cheng tidak mengerti apa arti Xuan Huang berwujud tetapi tak berwujud. Kemampuan pemahamannya sudah sangat tinggi, dan setelah dimurnikan oleh esensi Mutiara Xuan Huang, ia semakin memahaminya. Dalam waktu singkat, Ning Cheng memahami arti Xuan Huang berwujud dan Xuan Huang tak berwujud, dan ia sangat terkejut hingga hampir berdiri. Mutiara Xuan Huang memiliki wujud fisik, artinya ia dapat mengakses metode kultivasi atau mantra apapun, lalu menyempurnakannya menjadi lebih kuat dengan mengolahnya. Ning Cheng sudah menyadari hal ini, jadi ia tidak terlalu mempermasalahkannya. Yang benar-benar mengejutkan Ning Cheng adalah Xuan Huang Wuxiang, metode kultivasi sejati Mutiara Xuan Huang. Xuan Huang Wuxiang mengungkapkan bahwa setiap metode kultivasi tidak hanya bervariasi dari orang ke orang, tetapi juga dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Metode kultivasi terus berubah. Anda dapat menggunakan Mutiara Xuan Huang untuk memodifikasi metode kultivasi, tetapi Anda tidak dapat memperoleh metode kultivasi yang berubah setiap saat. Metode kultivasi yang terus berubah dan berkembang adalah Dao sejati langit dan bumi, yang juga dikenal sebagai kuning misterius tanpa wujud. Hanya mereka yang memiliki asal mula kuning misterius yang dapat mencapai kuning misterius tanpa wujud yang sejati. Dengan kata lain, selain mengetahui bahwa kuning misterius juga memiliki aspek tanpa wujud, setiap orang yang memperoleh mutiara kuning misterius hanya dapat mengetahui bahwa kuning misterius memiliki wujud. Ning Cheng tak kuasa menahan keterkejutannya dan berdiri. Teknik Xuan Huang Wuxiang membuatnya tidak memerlukan metode kultivasi apapun. Praktis teknik ini tanpa metode. Kapanpun ia ingin berkultivasi, Mutiara Xuan Huang secara otomatis memberikan panduan dan level kultivasi. Ia hanya perlu menyerap energi spiritual sambil berkultivasi sesuai panduan Xuan Huang. Ning Cheng belum pernah berkultivasi sebelumnya. Masa kultivasinya singkat. Meskipun ia telah mencapai tingkat keempat pengumpulan Qi, ia tidak memiliki siapapun yang membimbingnya. Jika ada yang harus membimbingnya, itu adalah Mutiara Xuan Huang. Meskipun ia tidak mengerti apa-apa, ia tahu betapa menakjubkan dan mengerikannya informasi yang diperoleh dari Mutiara Xuan Huang. Ia memiliki bentuk tetapi tidak memiliki penampilan. Teknik apa yang bisa mencapainya? Jika Mutiara Xuan Huang begitu kuat, apakah harta karun ciptaan lainnya sama kuatnya, seperti yang telah ia pelajari sebelumnya? Satu-satunya penyesalannya adalah ia tidak dapat memanfaatkan asal primordial Xuan Huang, dan karenanya tidak dapat memanfaatkan Xuan Huang tanpa bentuk. Meskipun ia tahu bahwa Xuan Huang tanpa bentuk itu ada, ia masih perlu mengolahnya melalui teknik lain, yaitu Xuan Huang tanpa bentuk. Hanya ketika ia dapat memahami asal primordial Xuan Huang, barulah ia dapat memahami Xuan Huang tanpa bentuk. Sekalipun itu adalah wujud nyata Xuan Huang, ia akan merasa puas. Ning Cheng menekan kegembiraan dan kegelisahan batinnya, lalu mulai mengamati sekelilingnya. Baru kemudian ia menyadari bahwa lokasinya tidak luas, hanya berdiameter beberapa ribu meter, dikelilingi oleh hamparan kuning samar. Bagaimana aku bisa keluar dari tempat ini? Ning Cheng baru saja berpikir untuk keluar ketika ia mendapati dirinya berdiri di gua batu tempat ia dulu berlatih. Sama seperti terakhir kali ia terbangun setelah mempelajari formasi, An Yi menatapnya. Namun, tidak seperti terakhir kali, mata An Yi dipenuhi dengan keterkejutan. Apa yang baru saja terjadi? Ning Cheng dan An Yi bertanya bersamaan. Ning Cheng tidak tahu apa yang dilihat An Yi setelah dia memasuki Mutiara Xuan Huang, jadi dia buru-buru bertanya lagi, An Yi, apa yang baru saja kamu lihat? Katakan padaku. Aku melihatmu menghilang, lalu aku melihat manik-manik kuning pucat mengambang di tempatmu. Lalu kau muncul kembali. Apa yang terjadi? Tanya An Yi panik. Ning Cheng ragu sejenak, tetapi akhirnya memilih untuk mempercayai An Yi. Ia berkata dengan nada yang sangat serius, An Yi, aku mendapatkan sebuah manik, yang seharusnya adalah yang baru saja kau lihat. Manik ini sangat berharga jika ada yang tahu,
aku akan langsung dibasmi. Jadi aku ingin kau tidak memberitahu siapapun, bahkan gurumu. Ning Cheng awalnya ingin mengatakan bahwa meskipun seseorang memiliki hubungan dengan majikannya, ia tidak boleh menyebutkannya. Namun, ia segera menyadari bahwa hubungannya dengan An Yi sangat berbeda dengan hubungan An Yi dengan majikannya. Lagi pula, majikan An Yi sudah meninggal, jadi meskipun An Yi ingin bicara, ia tidak punya siapapun untuk diajak bicara. An Yi mengangguk dengan sungguh-sungguh, aku tahu, Saudara Ning, kaulah orang yang paling dekat denganku selain guruku. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Ning Cheng menghela napas lega, lalu berkata, entah sudah berapa lama aku menyendiri kali ini, tapi aku bahkan tidak merasa lapar. Kurasa aku sudah kelaparan. Oh, An Yi, kau juga sudah mencapai tingkat keempat pengumpulan Qi. Baru pada saat itulah Ning Cheng menyadari bahwa An Yi telah mencapai tingkat keempat pengumpulan Qi, sama seperti dirinya. Batu-batu roh ini memang hal yang baik. An Yi akhirnya tersenyum dan berkata, ya, Saudara Ning, saya hanya menggunakan 3 batu roh untuk mencapai tingkat keempat pengumpulan Qi. Ketika saya terbangun dari pengasingan, saya melihat manik kuning di depan saya. Hebat, dengan batu roh, kecepatan kultivasi kita pasti akan lebih cepat, kata Ning Cheng gembira. Batu roh sangat efektif, dan dia punya lebih dari 100. Bagaimana mungkin dia tidak maju? Tapi kamu menggunakan banyak batu roh untuk maju ke tingkat keempat pengumpulan Qi, kata An Yi, menunjuk bubuk batu roh di kaki Ning Cheng. Ning Cheng kemudian menyadari bahwa ia telah kehabisan hampir 100 batu rohnya. Ia telah menghabiskan lebih dari 100 batu roh untuk naik dari tingkat ketiga ke tingkat keempat pengumpulan Qi. Ning Cheng terkejut. Ia tidak punya waktu untuk memikirkannya dan segera mengalirkan energinya untuk berkultivasi, ingin melihat apakah ia masih bisa berkultivasi tanpa batu roh. Sayangnya, meskipun ia masih bisa merasakan mutiara Xuan Huang di rumah ungunya tanpa batu roh, ia tidak bisa lagi berkultivasi. Apa yang harus kulakukan? Ning Cheng panik. Ia tahu betapa beruntungnya ia mendapatkan lebih dari 100 batu roh itu. Begitu banyak batu roh, dan batu-batu itu hanya memungkinkannya untuk naik dari tingkat ketiga ke tingkat keempat pengumpulan Qi. Bagaimana ia bisa bertahan selama sisa kultivasinya? Kecepatan kultivasi Xuan Huang Qi ini cepat, tetapi batu roh yang dibutuhkan sangat tinggi. An Yi tiba-tiba berkata, Saudara Ning, aku masih punya sekitar selusin batu roh di sini, tapi kurasa kita harus pergi dulu. Waktu aku melihat Huang Zhu tadi, sepertinya auranya bocor, dan aku khawatir kalau orang lain tahu, itu akan. Haha, benar saja, memang ada sesuatu di sini. Tawa keras terdengar, lalu seorang pria berwajah penuh noda air muncul di pintu masuk gua batu tempat Ning Cheng dan An Yi berada. Ning Cheng telah melihat dengan jelas bahwa lelaki dengan noda air di wajahnya adalah seorang kultivator pada tingkat kelima pengumpulan Qi, satu tingkat lebih tinggi darinya. Kultivasi orang ini jelas jauh lebih tinggi daripada Ye Daoren. Berbeda dengan ketika Ning Cheng bertemu Ye Daoren sebelumnya, ia masih agak waspada. Namun, setelah melihat orang ini, Ning Cheng tidak terlalu khawatir. Setelah mencapai tingkat keempat pengumpulan Qi, Ning Cheng merasa kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Kekokohan dan kekuatan Qi sejatinya memberinya rasa percaya diri yang luar biasa. Di mana benda itu? Setelah berdiri di pintu masuk gua beberapa saat, pria itu langsung mengerutkan kening dan bertanya. Jelas, dia tidak melihat apa yang dicarinya. Sebelum Ning Cheng sempat menjawab, ia melanjutkan, baru saja aku melihat cahaya kuning memancar dari sini, yang berarti sebuah harta karun telah lahir. Waktu aku ke sini, aku juga mendengarmu membicarakan mutiara kuning. Di mana kau menaruh mutiara kuning itu? Ning Cheng dan An Yi memang dua orang, tetapi ia sama sekali tidak menganggap mereka serius. Sekilas, ia tahu bahwa Ning Cheng dan An Yi belum pernah mengalami pembasmian, dan meskipun keduanya berada di tahap tengah pengumpulan Qi, perbedaan kekuatan Qi sejati mereka tidaklah kecil. Ning Cheng tidak mengucapkan sepatah kata pun, melainkan hanya mengangkat tangannya dan melepaskan 6 bila api. Saat berada di level ketiga pengumpulan Qi, ia hanya bisa melepaskan 1 atau 2 bila api, tetapi setelah mencapai level keempat, ia langsung melepaskan 6 bila api. Bahkan jika bukan karena fakta bahwa ia memiliki mutiara Xuan Huang dan tidak dapat mengungkapkannya, Ning Cheng tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada pria berwajah berkarat ini yang dengan sombongnya menerobos ke wilayahnya untuk menuntut sesuatu. Pria berwajah kusam itu tampaknya tak pernah menyangka seorang kultivator tingkat keempat pengumpulan Qi berani menyerang lebih dulu, bahkan dengan bila api secepat itu. Ia langsung murka. Sesaat kemudian, ia melepaskan pedang panjang berwarna hijau seluruhnya, bilahnya memancarkan cahaya hijau yang mengerikan, mencoba menangkis bila api Ning Cheng. Dalam pandangannya, Ning Cheng, seorang kultivator pengumpulan Qi tingkat keempat, hanya angan-angan untuk mencoba melukainya dengan pedang api. Semakin banyak pedang api yang dilepaskan Ning Cheng, semakin lemah pedang-pedang itu. Bang! Bang!
3 ledakan terdengar berturut-turut. 3 dari 6 bilah api Ning Cheng langsung dibelah oleh pedang panjang pria berwajah berkarat itu, meledak menjadi garis-garis api. Garis-garis api ini menghantam dinding gua yang berbatu, membuat pecahan-pecahan batu beterbangan kemana-mana. Pria berwajah berkarat itu mengira aura pedangnya akan dengan mudah menangkis 6 bilah api Ning Cheng, tetapi ia tak menyangka hanya 3 bilah yang menangkis. Setelah 3 bilah api itu terblokir, aura pedangnya langsung surut, dan 3 bilah api yang tersisa langsung menembusnya, tiba di hadapannya dalam sekejap. Pria berwajah kusam itu tak pernah menyangka seorang kultivator tingkat keempat pengumpulan Qi bisa menggunakan bilah api untuk menembus aura pedangnya. Untungnya, ia telah menghabiskan bertahun-tahun di sekitar Laut Mangga dan telah mengalami banyak hal. Meskipun situasinya kritis, ia tidak panik. Ia hanya memutar tubuhnya beberapa kali, dan ketiga bilah api itu meluncur melewatinya dengan menakutkan. Melihat sosok pria itu, Ning Cheng langsung tahu bahwa pengalaman bertarungnya jauh lebih rendah daripada lawannya. Dilihat dari kekuatan bilah api tadi, kekokohan Qi sejatinya sama sekali tidak kalah dengan pria di tingkat kelima pengumpulan Qi, bahkan mungkin jauh lebih unggul. Pria berwajah kusam ini sangat berpengalaman dalam pertempuran. Ketika menyadari bahwa kultivasi Ning Cheng tampaknya tidak kalah darinya, ia segera mundur, berniat untuk sepenuhnya mundur dari gua karang. Baginya, bertarung di luar gua lebih menguntungkan. Bahkan sekarang, ia tidak menganggap serius Ning Cheng. Melihat pria itu mundur, Ning Cheng terkejut. Ia tidak takut bertarung sampai mati dengan pria ini, tetapi ia takut pria itu akan melarikan diri. Jika pria itu melarikan diri dan ia tidak bisa menangkapnya, itu akan menjadi hal yang buruk. Pada saat ini, Ning Cheng sudah tidak peduli lagi. Ia langsung mengambil pedang terbang dari tas penyimpanannya, mencengkeram gagangnya, dan menyalurkan energi sejatinya untuk menebasnya. Ia tidak tahu cara menggunakan pedang terbang, dan karena pedang itu belum dimurnikan, ia hanya bisa menggunakannya sebagai senjata biasa. Senjata sihir pedang terbang. Pria di tingkat kelima pengumpulan Qi berseru kaget ketika melihat Ning Cheng mengeluarkan pedang terbang. Tak terhitung banyaknya pembudidaya yang mencari perlindungan di Laut Mangga, tetapi sangat sedikit yang benar-benar memiliki artefak magis. Bahkan mereka yang memilikinya pun telah mengumpulkannya selama bertahun-tahun, atau berasal dari keluarga besar atau individu dengan asal-usul yang luar biasa. Karena pemilik pedang terbang di tangan Ning Cheng telah musnah, meskipun Ning Cheng belum memurnikannya, pengumpulan energi sejati masih menghasilkan sinar pedang yang panjangnya hampir 10 kaki. Dalam kepanikan, pria berwajah berkarat itu buru-buru menggunakan pedang panjangnya untuk menangkis lagi. Seandainya ia tahu Ning Cheng memiliki senjata sihir pedang terbang, ia takkan pernah terlibat dalam pertarungan sedekat itu dengan Ning Cheng, juga takkan menyerbu masuk ke dalam gua. Kali ini, pengalamannya telah menipunya. Di matanya, Ning Cheng dan An Yi, berpakaian sederhana dan bersembunyi di gua berbatu seperti itu, pastilah dua orang bodoh dan miskin yang mencari petualangan. Ia tak pernah menyangka orang seperti itu bisa menghasilkan senjata sihir pedang terbang, bahkan yang tingkatnya tinggi. Dengan bunyi dentang, pedang panjang itu, bagaikan giok rapuh, langsung terbelah dua oleh ujung pedang. Namun, ujung pedang itu tetap sama sekali tidak terpengaruh, membelah pria itu menjadi dua bagian hampir bersamaan dengan pedang panjang itu. An Yi tidak memiliki pengalaman bertarung sedikit pun, dan baru setelah Ning Cheng membasmi lawannya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat membantu sama sekali. Ning Cheng, tanpa repot-repot berbicara dengan An Yi, mengumpulkan semua koin emas dari tas pria itu lalu membakarnya menjadi abu dengan beberapa bola api. Ia kemudian melemparkan abunya ke laut di luar gua karang sebelum berkata kepada An Yi, "Ayo cepat pergi, ini bukan tempat tinggal." Ning Cheng baru benar-benar merasakan peningkatan kultivasinya setelah beberapa bola api menghanguskan pria itu menjadi abu. Jika ia berada di level ketiga pengumpulan Qi, bola apinya pasti tidak akan mampu menghanguskan pria itu menjadi abu. Ya, An Yi juga tahu bahwa dia harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Setelah meninggalkan gua berbatu itu, keduanya melarikan diri selama lebih dari 1 jam sebelum Ning Cheng melambat dan berkata, "Tidak apa-apa sekarang. Kita bisa seperti orang lain yang datang ke Laut Mangga." Kepercayaan diri Ning Cheng melonjak. Ia yakin bahwa tingkat kultivasinya tidak lebih rendah dari pengumpulan Qi tingkat ke-6 yang kurang adalah pengalaman bertarungnya. Tentu saja, ia juga kekurangan kartu truf yang dibutuhkan. An Yi kemudian sempat berkata, "Saudara Ning, teknik kultivasimu jauh lebih kuat daripada milikku. Kau baru berada di level keempat pengumpulan Qi, tetapi kekuatan mantramu bahkan lebih kuat daripada seseorang yang berada di level kelima pengumpulan Qi." Kurangnya pengalaman bertarung An Yi tidak berarti dia tidak diperhatikan. Ning Cheng mengeluarkan pedang terbang itu lagi dan mengamatinya, lalu berkata, "Untungnya aku punya senjata sihir pedang terbang ini. Kalau tidak, bahkan jika aku tidak takut padanya, aku mungkin tidak akan bisa membasminya. Sepertinya perlengkapan itu masih sangat penting."
An Yi tidak mengerti apa yang dimaksud Ning Cheng dengan peralatan. Ia menunjuk pedang terbang di tangan Ning Cheng dan berkata, pedang terbangmu ini seharusnya artefak magis yang bagus, tapi belum menjadi milikmu. Kau harus menyempurnakannya untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Guruku berkata bahwa setelah pedang itu mengembangkan kesadaran spiritual, kau bisa mengendalikan pedang terbang itu dari jarak jauh untuk menyerang musuh, dan kau juga bisa terbang dengan pedang itu. Ning Cheng memahami kesadaran spiritual, yang pada dasarnya adalah indera ilahi, atau lebih tepatnya, pemikiran ilahinya saat ini merupakan bentuk dasar dari kesadaran spiritual. Ucapan An Yi tentang terbang di atas pedang membutuhkan pencapaian tahap pembentukan fondasi. Hanya setelah mencapai tahap pembentukan fondasi, indera ilahi dapat diproyeksikan keluar ke area yang luas. Tentu saja, beberapa kultivator Naschen Soul yang kuat dapat memproyeksikan indera keilahian mereka. Namun, indera keilahian mereka masih lemah, sehingga mereka tidak dapat menggerakkan pedang terbang mereka untuk terbang atau menggunakannya untuk menyerang musuh. Ning Cheng mengangguk, sangat setuju dengan kata-kata An Yi. An Yi, kau benar. Aku akan mencari tempat untuk menyempurnakan pedang terbang itu sekarang. Tugas terbesarku saat ini adalah menemukan banyak batu roh agar aku bisa terus naik pangkat. Mungkin suatu hari nanti, aku bisa kembali. Saudara Ning, apakah tujuanmu berkultivasi hanya untuk kembali ke kampung halamanmu? An Yi bertanya, agak bingung, setelah mendengar kata-kata Ning Cheng. Tentu saja, Ning Cheng mengangguk tanpa ragu, lalu bertanya pada An Yi, apa tujuanmu berkultivasi? An Yi terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya. Aku berkultivasi tanpa tujuan apapun. Aku hanya berkultivasi karena guruku mengajarkanku. Dan bagaimana dengan tuanmu? Ning Cheng bertanya lagi. Guru berkata untuk mengejar alam yang lebih tinggi. Jika guru bisa mencapai alam yang lebih tinggi, mungkin beliau tidak akan meninggal. Suara An Yi berubah muram saat ia berbicara tentang gurunya. Ning Cheng pun terdiam. Tujuannya adalah kembali menemui Ruolan, tetapi ia tahu betul bahwa ia mungkin tidak akan pernah mencapai tujuannya seumur hidupnya. Mutiara Xuan Huang memang luar biasa, dan batu roh kultivasi yang dibutuhkannya pun luar biasa. Jika suatu hari ia tidak dapat menemukan batu roh yang dapat membantunya maju, ia mungkin akan meninggal dunia dengan tenang seperti guru An Yi. Melihat Ning Cheng terdiam, An Yi tiba-tiba berbicara lagi, Saudara Ning, guruku berkata bahwa jika kau mencoba, masih ada secercah harapan jika kau tidak mencoba, tidak ada peluang sama sekali. Karena aku mendengarkan kata-kata guruku, aku pergi mencari Ganoderma wangi surgawi. Meskipun aku tidak menemukannya, setidaknya aku telah mencoba. Mendengar kata-kata An Yi, Ning Cheng tersadar dari lamunannya. Ya, ia memiliki keberuntungan yang lebih besar daripada yang lain, dan bahkan telah mendapatkan mutiara Xuan Huang. Jika ia tidak mau bekerja keras, bagaimana mungkin ia berharap selalu beruntung di masa depan? Sekarang ia menyadari bahwa An Yi bukannya tidak menyadari kesulitan dalam mencari kristal wangi surgawi, juga tidak menyadari bahwa ia mencari di tempat yang salah melainkan, kemampuannya justru memungkinkannya mencapai tempat-tempat itu. Ning Cheng mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan mengulurkan tangan untuk meraih tangan An Yi, sambil berkata, An Yi, terima kasih. Aku pasti akan bekerja keras. Angin laut yang lembab dan suara ombak berhembus memasuki kota Mangga, yang tetap ramai dan makmur seperti sebelumnya. Kota ini merupakan kota terbesar di wilayah Laut Mangga dan pusat utama bagi para petani. Namun, kemakmuran ini diwarnai oleh ketidakpedulian orang-orang yang lalu lalang selalu terburu-buru, dengan ekspresi serius dan acuh tak acuh. Meskipun banyak petualang dan biksu membawa hasil rampasan mereka kembali ke kota-kota pedalaman untuk dijual dengan keuntungan lebih tinggi, banyak pula yang enggan bepergian jauh dan malah menjual barang-barang mereka dari Laut Mangga langsung ke kota Mangga. Mereka yang tetap tinggal di Laut Mangga sepanjang tahun dikenal sebagai Mangga Tua. Saat itu, seorang pria dan seorang wanita tiba di luar kota Mango yang ramai. Pria itu tampak sangat muda, dengan wajah yang agak kurus namun berlekuk. Matanya sangat cerah, dan ekspresinya tenang dan alami, seperti Mango tua. Rambut hitam panjangnya agak acak-acakan, tergerai santai di sekitar telinganya. Wanita di sampingnya setengah kepala lebih pendek darinya. Ia tampak luar biasa lembut dan cantik, bak bunga lili air. Meskipun rambut panjangnya tak terlihat, kerudung putih di kepalanya semakin menonjolkan kecantikannya yang bak bidadari dan tak bertuan. Jelas An Yi dan Ning Cheng yang memasuki kota Mangga. Setelah menyempurnakan pedang terbangnya, Ning Cheng membawa An Yi langsung ke kota Mangga. Meskipun berlatih dengan mutiara Xuan Huang bermanfaat, dibutuhkan batu roh puluhan kali lebih banyak daripada An Yi, dan ini baru permulaan. Oleh karena itu, meskipun sudah memiliki mutiara Xuan Huang, Ning Cheng masih agak khawatir dengan kultivasinya. Saudara Ning, tempat ini ramai sekali. An Yi tinggal di biara Lansin dan jarang melihat kota ramai seperti kota Mangga.
Ini adalah pertama kalinya Ning Cheng mengunjungi kota yang begitu berfokus pada budidaya. Meskipun kota Changle sama makmurnya dengan kota Mangga, keduanya mewakili dua jenis kemakmuran yang berbeda. Ning Cheng saat ini lebih menyukai kota Changle. Di dalam kota Changle, terdapat keluarga kerajaan Changqin yang bergengsi dan Akademi Bintang 2 Changqin. Meskipun kota Changle juga menganut hukum rimba, pada dasarnya kota ini diatur oleh hukum dan peraturan kerajaan Changqin. Meskipun status manusia rendah, keseimbangan antara manusia dan kultivator tetap dapat dijaga. Situasinya berbeda di kota Mangga. Ini adalah pertama kalinya Ning Cheng berada di kota Mangga, dan ia sudah merasakan bahwa tidak ada kekuatan yang bersatu di sana. Ia bisa merasakan bahwa kota Mangga terdiri dari banyak faksi yang berbeda, tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah, dan di mana yang kuat memiliki keputusan akhir. Lelang Mangga. Seorang gadis kurus yang memegang lusinan brosur berseru sambil melambaikannya. Lelang ini akan berisi artefak magis, pil berkualitas tinggi, dan yang terpenting, peta yang menunjukkan rute ke Pulau Lansha. Ning Cheng tidak berniat menghadiri pelelangan. Ia tidak punya apa-apa selain beberapa koin emas. Menghadiri pelelangan seperti itu, meskipun dengan koin emas yang banyak, akan sia-sia, apalagi ia tidak punya banyak. Kalian berdua pasti baru saja tiba di kota Mangga. Aku tidak hanya punya peta kota Mangga, tapi juga perkenalan dengan kekuatan-kekuatan besar di kota Mangga. Harganya tidak mahal, hanya 50, tidak, hanya 30 koin perak. Ketika gadis itu melihat Ning Cheng dan An Yi mendekat, ia langsung menghampiri untuk menjual dagangannya. Matanya tajam sekali, sekilas ia bisa tahu bahwa Ning Cheng dan An Yi bukanlah pengunjung tetap kota Mangga, juga bukan dari daerah Laut Mangga. Ning Cheng mengeluarkan koin emas dan menyerahkannya kepada gadis itu, lalu berkata, "Oke, bisakah kau memberiku salah satu diagram instruksi ini? Simpan kembaliannya untuk sisa koin perak, cukup berikan aku brosur lelang." Melihat kemurahan hati Ning Cheng, gadis kecil itu segera meraih koin emas dan sekaligus menyerahkan dua buku catatan kepadanya dengan kecepatan luar biasa. Saat Ning Cheng masih bertanya-tanya, ia sudah pergi jauh. Ketika Ning Cheng melihat beberapa penjual buku panduan lainnya bergegas datang, ia menyadari bahwa ada juga persaingan untuk mendapatkan buku panduan di sini. "Tunggu, aku cari tempat tinggal dulu," kata Ning Cheng pada An Yi sambil menariknya ke pinggir jalan. Meskipun ia tidak kaya di bumi, ia juga bukan tunawisma. Sejak tiba di sini, Ning Cheng belum pernah menemukan tempat menginap yang stabil. Kini setelah berada di Mango City, ia memutuskan untuk tinggal sebentar dan merasakan suasananya. Tentu saja, ia tidak akan sembarangan memilih tempat menginap, ia perlu tahu penginapan mana yang lebih baik. An Yi tentu saja tidak keberatan. Ning Cheng membuka peta kota Mangga, yang dengan jelas menandai beberapa kekuatan besar. Pertama adalah masyarakat Mangga, anisasi terbesar di kota Mangga. Mereka mengendalikan lebih dari 50% transaksi kota, dan anggotanya penuh dengan para ahli. Kedua adalah rumah Raja Serigala, dan ketiga adalah rumah Lu Hou Hai. Ning Cheng hanya melirik sedikit ke depan ketika ia merasakan seseorang berdiri di depannya dan An Yi. Saat mendongak, Ning Cheng melihat seorang wanita muda bergaun merah, seorang kultivator pengumpulan Qi tahap 2. Wanita bergaun merah ini cukup cantik, dan di sampingnya berdiri dua wanita pendamping yang sama cantiknya. Dilihat dari pakaian mereka, kedua wanita pendamping ini kemungkinan besar adalah pelayan wanita muda itu. "Apakah kamu baru saja tiba di kota Mangga?" Wanita berbaju merah itu menunjuk ke arah kota Ning dan bertanya langsung. Ning Cheng merasa sedikit kesal. Apa dia baru saja tiba? Apa hubungannya dengan dia? Ning Cheng selalu merasa tidak nyaman di dekat wanita bergaun merah ini. "Ya, sepupuku dan aku baru saja tiba di kota Mangga," jawab Ning Cheng tenang, menangkupkan kedua tangannya sebagai salam. Ia tahu betul bahwa ia tidak boleh menyinggung siapapun di kota Mangga. "Oh, apakah ini sepupumu?" Wanita bergaun merah itu melirik An Yi. Baru saat itulah Ning Cheng menyadari bahwa wanita bergaun merah itu berdiri di sana dan berbicara dengannya demi An Yi. Sebelum Ning Cheng sempat menjawab, wanita berbaju merah itu kembali berbicara, "Aku sangat menyukai sepupumu. Aku dari Lu Hou Hai Manor. Biarkan sepupumu ikut denganku, aku tidak akan memperlakukannya dengan buruk." Ning Cheng langsung mengerutkan kening dan berkata, "Maaf, sepupuku tidak mau pergi dengan siapapun. Kita bisa menghidupi diri sendiri. Kalau sepupumu tidak ikut denganku, kalian tidak akan bisa menghidupi diri sendiri." Wanita berbaju merah itu tidak menyangka Ning Cheng berani membantah, dan langsung mendengus. Namun, ia kemudian menyadari bahwa Ning Cheng seharusnya baru saja tiba di kota Mangga dan tidak tahu betapa mengerikannya Lu Hou Hai Manor. Ning Cheng menahan amarahnya. Ia tahu bahwa Laut Mangga dan kota Mangga bukanlah tempat yang mudah untuk dihadapi, tetapi ia tidak menyangka akan terprovokasi begitu tiba dan seseorang akan mencoba membawa An Yi pergi. "Lu Yan, mereka berdua baru saja tiba di kota Mangga. Bukankah ini agak tidak pantas?"
Sebelum Ning Cheng sempat berbicara, sebuah suara tenang dan santai menyela dari samping. Mendengar seseorang berbicara untuknya, An Yi menghela napas lega. Ia sama sekali tidak akan meninggalkan Ning Cheng. Terlebih lagi, ia melihat sesuatu di mata wanita berok merah itu yang membuatnya gelisah, membuatnya khawatir. Ning Cheng juga melihat orang yang mendekat, seorang pemuda berpakaian bagus. Ia memiliki lingkaran hitam di bawah matanya dan tampak sangat kurus. Namun, tingkat kultivasinya lebih tinggi daripada wanita bergaun merah bernama Lu Yan. Ia telah mencapai tingkat ketiga pengumpulan Qi. Di belakangnya juga ada seorang pelayan, yang tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat ke-6 pengumpulan Qi. Wanita bergaun merah bernama Lu Yan langsung membalas, Miao Wenhong, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Apa kau selalu mencoba mengambil sesuatu dariku? Aku sudah mengalah padamu terakhir kali, tapi aku sama sekali tidak akan mengalah kali ini. Apa yang terjadi dengan gadis yang kau bawa paksa terakhir kali? Aku khawatir kau telah menghancurkannya. Miao Wenhong mendengus dingin, gadis itu baik-baik saja di kediaman Raja Serigala. Apa maksudmu dengan merusaknya? Kaulah yang merusaknya dengan membawanya kembali. Kau seorang wanita, tapi kau tega mengganggu wanita lain. Apalagi itu selain merusaknya. Mendengar kata-kata Miao Wenhong, Lu Yan menjadi semakin marah, dan keduanya langsung mulai berdebat. Ning Cheng kemudian menyadari bahwa kedua orang ini bukanlah orang baik. Ia menarik An Yi dan berkata, An Yi, ayo pergi, ini bukan tempat yang baik. Karena kamu sudah di sini, jangan terburu-buru pergi. Melihat Ning Cheng hendak pergi, Miao Wenhong, yang baru saja berdebat dengan Lu Yan, segera menghentikannya. Ning Cheng melihat sekeliling dan melihat hampir tidak ada orang yang melihat. Bahkan mereka yang menonton pun hanya melirik sekilas. Terlihat jelas betapa arogan dan mendominasinya mereka berdua di kota Mangga. Ning Cheng menekan niat membasminya dan berkata perlahan, aku tidak kenal kalian berdua. Apakah ini berarti kota Mangga adalah tempat di mana kalian hanya bisa masuk dan tidak bisa keluar? Saat Ning Cheng mengatakan ini, ia sudah memikirkan cara untuk melarikan diri dari kota Mangga. Pelayan di tingkat ke-6 pengumpulan Qi itu tidak bisa menghentikannya, dan ia juga berencana untuk membasmi Miao Wenhong dan Lu Yan ketika ada kesempatan. Ia baru saja memasuki kota dan memiliki banyak peluang untuk melarikan diri. Mengingat kepribadian Miao Wenhong dan Lu Yan, meskipun dia tidak membasmi mereka, mereka tidak akan membiarkan mereka pergi. Lebih baik basmi saja mereka dan selesai. Karena mereka akan menyinggung mereka, lebih baik mereka bertindak tanpa ragu. Kau benar sekali. Kalau aku tidak mengizinkanmu pergi, kau tidak boleh pergi. Tinggalkan wanita ini di sini, lalu kau boleh keluar sendiri. Nada bicara Miao Wenhong tetap tenang, tetapi sikapnya yang superior dan tak terbantahkan terlihat jelas. Oh, bagaimana kalau aku bersikeras agar mereka berdua pergi? Kata suara lain. Kali ini, 4 orang berjalan mendekat, 3 pria dan 1 wanita. Yang berbicara adalah pria berbaju biru muda yang berjalan di depan. Ning Cheng memperhatikan bahwa keempat pria itu mengenakan lencana yang sama di dada mereka, yang jelas menunjukkan bahwa mereka berasal dari tempat yang sama. Ia tetap diam di kota Mangga, perebutan kekuasaan itu rumit, dan ia tidak yakin apakah pria ini berbicara kepadanya dengan cara yang membantunya. 30.